Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Beduk Bercanda Sambil Duduk. Lab ini siapa Lab? Ini siapa? Ini siapa ini Lab? Ini siapa ini? Ini tamu siapa ini? Ini ada teman kampus gua. Gitu. Ya, Minggu lalu teman kampus gua. Iya. Emang tuh tamu-tamu kita tuh selingkaran mercu sama BL ya, berarti? Iya benar. Ngampus. Ngampus kita. Cuti tapi 6 tahun. Udah ada Pak Jrin di sini, tepuk tangan lu dong. Ini basa-basi Jrin, apa kabar Jrin? Baik, Tas lu. Masa tadi udah ya? Iya, udah kan kebutuhan konten. Pak Jrin. Kita mau ngomongin apa sama Pak Jrin nih? Jadi Pak Jrin ini nih, tar lu mic gua gak enak sih nih. Kayak kurang gigit gitu ya kan. Kita mau ngomongin ini Lab ya. Kita mau ngomongin sama Pak Jrin tuh ngomongin soal wapak. Iya, jadi kan kebetulan Jadi Pak Jrin ini anak punya wapak anjir. Jadi si Pak Jrin Wapak Kijang. Jadi si Pak Jrin ini anak STM. iya. Dia dulu anak buduk. Lawannya Bizer ya. Aduh, Bizer lagi yang kemarin. Jadi ini si Pak Jrin ini banyak cerita tentang dia kan bisa dibilang anak alam nih, Black. Anak alam loh. Iya, bukan anak orang nih, anak alam. Alam Lu lahir di mana? Lu lahir di mana? Di lepeh bumi lu. Dia nih sering bepergian naik gunung ke pulau. Anak adventure lah ya Anak ibarat. adventure. Itu terinspirasi sama Dora ya. Iya, Dora Best. Lebih ke petanya sih. Apa lebih ke boots? Monyet tuh anjir. Jadi gue pengen ngulik-ngulik soal cerita-cerita dia di gunung. Soalnya gitu, gue pernah nih ke puncak sama anak-anak mercu ya kan, dan dengerin ceritanya Pak Jrin nih seru juga nih kayak kalau diajak podcast nih ya kan. Ada ceritanya gitu ya. Yoi, Cerita banyak. lucu, cerita apa nih cerita yang Ada aja banyak deh pokoknya. Dia mau cerita lu tentang dia menang judi. Dia admin slot nih. Iya, tentang dunia pelacuran. Mafia dong jatuhnya dong. Yoi. Rusak reputasi lu di sini, Jin. Ma bapak lu nonton, Jin. Jadi ya gitu, Jin, gue mau nanya dulu Jin. Terakhir lu naik gunung pernah naik gunung apa Jin? Terakhir banget. Terakhir banget gue naik gede lagi sih. Gunung gede. Ya, emang gunung semuanya gede sih. Iya emang basicnya gunung gede. Sebelah kiri makanan. Gunung gede. Gunung gantung sebenarnya. Yang gede kita makanan, Jin. Gunung gede. Lu apa? Bogor, Gunung Gede mah. Oh, iya. Bogor Puncak. Puncak. Kan lu kalau ke puncak ngeliat gunung kan? Gue taunya Cibodas. Oh gitu. Itu lah situ. Kan sering lihat Anjing lu, Au. Gunung Gede sama teman-teman rumah lu. Enggak, temen ngajak temen gitu sih. Oh teman. Featuring. Berarti antara tongkrongan A sama tongkrongan B gitu ya. Jadi si Pak Jrin ini lu Jrin sebagai tour guide apa emang lu iseng aja ke Apa porter? Ya, apa porter ngangkat koper aja. Ada cuy porter gunung ada. Ada carrier dia. Nah, itu lu sebagai tour guide kah atau lu sebagai ya udah pengen Apa hobi aja gitu. Hobi juga. Tour guide juga. Porter juga. Kalau sering yang naik tuh kayak dulu gitu gue jadi koki gunung juga. Multi talent. Koki gunung tuh apa? Dia yang masak. Dia masak, dia yang tim masak. Jadi Yang lain tidur gue masak. Kan anjing. Jadi dia tim repot si Pak Jrin ya. Kadang kan kalau misal lu berdua nih kalau naik gunung kan pasti capek gitu. Capek masak. Gak bisa gue. Nggak bisa gue naik gunung. Model-model kayak Fajri itu jadi kokinya lah gitu. Oh, jadi leadernya nih ya, leadernya. Oh iya. PJ-nya dia. PJ apaan? Penanggung jawab. Oh iya. Syutingan. Oh tapi emang kalau naik gunung gitu ada leadernya gitu Jrin ya? Ada. Emang harus. Setahu gua tuh naik gunung itu kayak ada modelnya kayak anak touring, ada bagian sweeper, ya kan? Betul. Sweeper, leader. Dia nyari nih, Jin, dia anak gunung juga sebenarnya. Dia anak gunung juga nih. Tengah apa tuh bagian yang middle? Oh Dia middle. anak gunung juga liat mukanya kayak logo Eiger kan. Anjing lah gue. Gitu. Oh berarti ada apa tadi leader, Middle, sama sweeper. sweeper. Satu-satu. Kalau leader kan udah pasti dia mimpin semuanya nih. Iya, yang buka jalan dia. Buka jalur ya kan. Terus yang ngasih tahu kalau ada lubang di jalan nunjukin pakai kaki. Lu kaki dong ya. Kaki ya. Bisa lu mau isi bensin begini dong di belakang. Kalau middle-nya apa middle? Tapi Fajri lah. Lah kan lu anak gunung juga. Apa Anjrin? Oh iya Pak Jrin. Kan bintang tamu kita. Bintang tamu kita Pak Jrin ya. Middle ya kayak gue lah follower ngikut. Yang misalnya ada kenapa-napa gitu. Oh. Yang backup. Tim gercep.
Terus apalagi tadi terakhir sweeper nggak? Kan kalau sweeper nih kalau udah anak touring kan Tahu gue sweeper mencuri ya. iya, itu Dora, bukan Dora. Sweeper kalau dia anak touring nih yang kanan kiri ya kan ngelapin barisan. Oh iya. Nah kalau dia naik gunung sweeper ini dia ngapain? Dia bisa disebut ini sih sapu bersih. Sapu bersih. Sapu Kalau bersih. misalnya ada yang nggak kuat dia yang nungguin. Dia tuh posisinya harus di belakang terus, nggak boleh nyalip temennya. Jadi dia ngedorong, itu yang paling susah. Gak bisa bre kita naik gunung. Ngasih motivasi, ayo dikit lagi, dikit lagi. 5 menit lagi, ayo. Jun, berarti kalau naik gunung tuh emang harus baris gitu ya? Iya sebaris. Nggak bisa kayak gue duluan gitu nggak bisa. Idealnya seperti itu emang. Oh. Iya. Dan ada tuh motivasi kayak gini. Ayo semangat sebentar lagi ada. Tanya Pak Jadin. Ih, gue gituin bacot ngentot. Iya. Gue mah kalau jadi sweeper nih, misalnya gue naik gunung nih, nggak usah bacot-bacot. Setel aja Mario Teguh nih. Berarti si tugasnya sweeper ini dia kalau misalnya ada yang capek ya dia nungguin nemenin instructor naik lagi. Berarti si sweeper ini dia orang-orang yang emang apal jalur pendakian ya? Iya bisa dibilang. Ya, yang ibaratnya dia udah mendaki ke gunung itu sebelumnya. Ya. Oh. Staminanya lebih dari kita lah. Lu sih cocok buat jadi sweeper nih. Nah, bener. Gua motivasiin tuh yang capek. Sweeper dia pulang ya balik. Malah balik ke arah. Nah Jin, nih gue mau nanya sama lu. Apa namanya, temen gue kan lumayan banyak juga nih anak gunung. Ya kan anak gunung tuh lumayan banyak juga. Nah gue mau nanya sama lu, sebenarnya tuh gunung serem apa enggak? Ya balik lagi sih. Gue tuh tipe orang yang sebenarnya nggak percaya begitu ya. Kayak horor-horor, mistis-mistis. Ya gue mikirnya ya gue cuma kesono seneng-seneng aja. Iya. Cuma ya Belum aja camping lu sama hilang temannya. ketorik. Belum aja hilang ketorik. Ya yang penting Yang di Bandung ya itu. Bukan nggak aja. ada niatan jahat sih kayak Ya, misalnya ngomong-ngomong anjing lah. Enggak. Tadi lu kalau niatan jahat mah ngomong anjing enggak diniatin anjing. Kayak niatan jahat kayak misalnya keceplosan. lu mau gini nih di gunung. Ada gitu. Ada emang ada. Ada anjing banyak. Banyak. Masa sih? Kayak bungkus kondom gitu-gitu. Ya mungkin kondom buat dia air kali ya bagaimana. Kadang buat ini sih HP. Iya. Dan kehujanan. Tapi nggak juga Jangan sih. Gren. menuduh-nuduh anak gunung ya. Oh iya bener juga mereka. Tapi nggak juga kayak gitu. Tapi pakai plastik bisa sih. Bisa bener. Harus kondom sih Mungkin sebenarnya. lebih elastis. Iya sih itu. Nah tapi menurut kan lu kan orang yang nggak percaya sama yang hal-hal kayak gitu kan. Iya. Tapi menurut lu gunung tuh gimana sih? Bisa mendefinisikan nggak sih gunung tuh isinya kayak gimana? Ya kalau jalan malam sih serem juga. Emang ada yang jalan malam ya? Ada. Jadi tuh emang ada tipe-tipe orang yang suka jalan malam. Kan gelap. Nah, Ya malam memang gelap. itu Tuh. dia nih. Iya maksud gua kan nggak bisa ngeliat jalur dong. Iya, navigasi kan juga susah. Iya. Kan. Terus juga penglihatan terbatas, bener nggak? Iya. Terus kayak binatang-binatang yang buas tuh justru Malam semua. malamnya Oh, Kayak lu jalan kumbang lewat ya kan. Kita lewat bukan kumbang terbang, macan kumbang yang hitam kayak. Oh anjing gue makanya gue mau ketawa tadi kumbang doang anjing. kumbang doang. Tapi macan kumbang mah kumbang. digini ngeplak juga. Kabur. Oh kalau binatang itu justru keluarnya malam-malam. Iya. Dari itu kita Nocturnal dia kan. kalau kita ketemu gimana dong? Nah, tapi emang masih ada tuh hewan-hewan begitu. Masih. Lah bukannya udah punah apa? Bukannya dipunahin ini kan gara-gara gunungnya dicukur apa sih? Enggak lah, keluarga lu yang punah dikit lagi. Dipunahin sama pemerintah ya. Emang ada hewan-hewan begitu juga? Masih ada. Masih ada? Masih ada. Pernah lihat lu? Macan kumbang ngeliat sih enggak alhamdulillah. Oh. Denger iya. Ketemu enggak? Denger iya ngauman ya. Oh demi apa lu? Gimana denger? Sore waktu itu sih. Gue tuh liat ke Semeru. Terus lu bikin bunderan tuh kayak SpongeBob. Iya, biar aman gitu ya. Tapi emang namanya Gunung Semeru tuh vegetasinya masih Vegetasi. Masih iya. vegetasi tuh apa jadi Penghijauannya. bukan vegetasi tuh lingkungan Masih lingkungan rimbun lah. kayak masih rimbun gitu. Gimana kalau podcast ini lu aja berdua ngobrol? Rimbun berarti pohon-pohonnya masih banyak. Ya, masih lebat ya. Ibaratnya hewan-hewan liar tuh masih banyak. Emang gunung apa sih yang udah pada nggak vegetasinya nggak bagus? Ada di daerah Ciledug gunungnya tuh. Ya itu mah udah tandus semua. Oh berarti kalau binatang-binatang ini keluarnya di malam. Di malam. Dan ya. keseringan binatangnya apa macan kumbang tadi? Macan Macan kumbang. Terenggiling tuh. Terenggiling apa sih? Yang Giling ya, giling. yang dia bahan kalau- sabu. Kalau terancam dia ngegiling. Ngegiling gitu. Ngegiling. Ah gimana nggak tahu gue. Lah, enggak tahu terenggiling. Apa lu Nggak tahu gue. Udah gede loh, Lep. Lu udah gede, Lep. Oh, dia tuh dulu pas masih kecil aja di kamarnya tuh enggak ada gambar-gambar hewan tuh. Oh, iya. Ada gua ada. Tapi jerapah ya hewan-hewan umum lah. Model dia mah gambar-gambar ya. Top model kayak Freddy Kukur aja. Berarti nah kalau misalkan lu sendiri ada itu sebenarnya ada caranya nggak sih Jun kayak kalau kita ketemu binatang itu kita harus ngapain?
Ya gue makanya kalau udah kesorean naik nih, Oh. ya sedia iso lah kalau misalkan kenapa-napa gitu. Kita ngebunuh itu hewan dong ngelawannya. Ya daripada kita mati, Iya. Oh iya. Oh berarti lu pisau-pisau kayak gitu lu bawa juga ya? bawa. Pisau pramuka. Pisau ya bukan kelewang ya. Ya diomonginnya sih berani. Ntar pokoknya kalau ketemu gue tusuk. Cuma di sono mah kagak tahu. udah nyengir juga matanya kuning. Tapi gitu yang kan. udah setahu gua kalau misalnya lu ke gunung-gunung Sumatera nih kan masih banyak tuh harimau-harimau. Iya. Lu jangan ngebelakangin dia. Iya betul. Emang apa? Lu abis diterkam pasti. Kan dia sukanya ngehantemnya pasti dari leher. Iya. Harimau tuh kebanyakan. Lah kalau kita nggak tahu tiba-tiba dari belakang gimana? Ya kan banyak tim-tim ya kan. Ada tim media apa tuh? Yang medium yang tengah, tim sweeper. Dia pasti kayak konfirmasi. Alamiahnya gitu hewan buas. Tapi mah jarang ya terjadi ya. Sebenarnya mereka takut sama manusia. Jadi jarang banget lah ketemu pendaki, hampir nggak pernah. Oh iya. Gue itu cuma jaga-jaga aja. Iseng aja biar gaya-gayaan. Dia kayak Nih gue tunjukin nih hanya. lu pakai gesper yang ada pisau sama tambang nggak di sini? Lu mau nyadap karet anjing. Ya kan kayak gitu kan. Iya bener. Terus pengalaman yang menurut lu apa namanya nggak banget nih gue dapat pengalaman itu apa sih? Maksudnya yang kayak horor lah, apalah segala macam gitu. Gue yang nggak banget ya. Yang sampai lu gue udah nggak mau naik gunung lagi gara-gara kejadian itu gitu. Ya gue ini sih pernah cedera. Pernah cedera. Hamstring. Lu tuh sliding siapa di gunung? Ada di gunung ada yang ini nggak sih kalau misalkan yang cedera nih ada yang itu nggak banget sih menurut gue. Lebih baik pengalaman horor sih. Cederanya tuh gimana maksudnya? Ya gue kan juga pernah dulu sakit ya. Ini lutut gue. Gue juga pernah sakit sih. Sama gue juga pernah sakit. Kok sama ya pernah sakit? apa lu lutut panjaitan? Punah. Udah tuh gue keram udah satu kaki deh. Itu posisinya udah di tengah trek apa udah mau baru Di masuk tengah trek? trek gitu. Udah 6 jam jalan gue. Teman-teman gue kekeh banget nolong gue. Ayo gitu. Padahal tasnya udah dibawain. Bilang nih niat banget pengen nolong gue ya kan. Nggak itu keramnya gara-gara kenapa Jeng kayak gitu Jeng? Ya dulu kan gue tuh dari naik tuh awal-awal SMA gue ya. Peralatan ya belum memadai. Iya benar. Seadanya ya. Dulu mah kayak eger-eger gitu juga kayaknya orang mau beli mahal kan. Iya, Udah bener. SMA gimana? Iya bener. Karena dulu tuh stigma kita tuh alat-alat outdoor tuh eger aja. Taunya eger. Emang iya sih bener. Emang ada apaan lagi? Swallow gitu? Nggak ada. Banyak lah brandnya lah. Banyak lah. Ya kali masuk. Ngalahin Firsa Besari ya. Tonsina masuk. Oh mantap juga itu. Terus gimana gitu? Lu cedera. Ya udah cedera terus gue bilang sama teman gue, udah lah gue nggak mau naik lagi. Ya lajirin sampai kapanpun gue bakal nemenin lu. Si sohib banget. Ada sweet-sweetnya berarti ya. Tapi kan kalau misalnya lu naik gunung lu pasti nemu kata-kata yang kayak gitu deh. Pasti iya, benar banget. Gue baperan lagi orangnya. Enggak, gue misalkan gini, ayo lu pasti bisa ntar gue. Celot. Gemes. Berarti selama lo keram tuh ditungguin tuh sama dia tuh. Ditungguin. Nah kan terus abis itu keram, sendal putus lah. Enggak banget dah kan tuh. Anjir. Sandal, lu naik gunung pakai sandal? Sendal gunung. Gunung yang 35an di pinggir jalan. Betul. Gue belum mampu waktu itu beli sepatu kan. Terus teman gue cuma bilang gini, "Deh lu pakai sandal gue nyekel." Widih. gitu. Ini ya, apa namanya solid itu anak gunung ya? Iya. Oh, asik. Padahal tuh jalurnya kan batu tajam gue ngeliat. Iya. Kasian juga nih. Cuma gue gimana butuh ya. Iya Tapi bener. bener gak sih stigma orang tuh kalau anak gunung tuh rata-rata solid? Pasti solid. Terus juga bener gak sih kalau ketika lo naik gunung tuh sifat sikap lo ketahuan gitu? Iya benar. Kelihatannya dari kayak hal-hal kayak tadi gitu ya. Iya. Oh. Dia itu dari yang awal gua nggak banget naik karena cedera itu kan nggak semuanya ngedukung gua. Mau bantu ya. Mau bantu. Ada sebagian teman gua Yang udah Yang tinggal naik udahlah, tinggal. jalan aja gitu. Iya. Nah, gitu. ada jadi temen gue naik gunung tapi dia nggak solid banget nih anaknya nih. Siapa ada tuh? di sini. Oh, ada nggak solid. Mungkin dia mikirnya buat dia sendiri udah capek. Nah, Iya. Gue kayak tipe yang egois dah kalau gue naik gunung dah. Nah kalau misalnya itu kan pengalaman lo yang cedera gitu kan, pengalaman lo yang ditolongin temen lo. Kalau pengalaman horor, Horor ada sih. kan setahu gua yang gua baca-baca di Google atau tahu dari temen tuh ada beberapa gunung-gunung tuh horor kan. Horor dan mati ya sakral lah atau gimana gitu kan. Ada nggak lu pernah ngerasain gitu pengalaman itu? Ada. Iya gimana tuh? Apaan tuh jadi pasar setan?
Ada beberapa gunung yang menurut gue sih horor ya. Kayak Merapi. Itu gue pernah. Kalau Gunung Gede itu Pernah Merapi? Merapi lu pernah? Wah anjay. Anjay. tapi lagi naik-naik gitu nggak lavanya? Merapi Nah, itu itu kan abis gue naik beberapa kemudian kan meletus. Nah itu gara-gara lu jadi Masih untung gue di puncak kagak erupsi. kan tapi ada kan videonya tuh yang video amatir sih ya, kayak orang lagi kemah terus gunungnya meletus dan mereka tuh pada panik semua. pertanyaan gua itu amatir dari mananya ya? Enggak, maksudnya video ini ya orang rekam video. Oke, Kalau di bokep tuh amatir tulisannya. Terus kenapa seremnya Merapi itu gimana? Jadi gini, gue ke Merapi itu cuma bertiga. Bertiga. Oh ganjil nih. Nah, gue bilang Berarti kalau tipe lu kalau yang mau naik bertiga berdua tuh tetap gas. gas terus. Buset. Oh iya. Gunung parah. Maun parah maun. Mana gue kan bilang gini, udah kalau mau naik weekday aja. Iya. Gue wah sialan lu Jrin, sepi banget weekday. Oh, iya. Ya udah lu ngikut. Udah tenang aja, tiket bis gue beliin dulu, gue bilang kayak gitu. Iya. Terus teman-teman gue bilang gini, siapa aja naik? Udahlah siapa aja naik lah, bertiga dah, gue bilang gitu. Akhirnya bertiga tuh. Beneran bertiga? Beneran bertiga. Terus sampai nih Merapi. Ketemuan di mana nih gitu. Di Senen ya, gue bilang. Ya itu bertiga udah sendiri-sendiri jalannya, langsung ketemuannya di Senen. Di Senennya di stasiun. Ya udah kita jalan udah bertiga. Ya karena naik gunung bertiga kan kosnya kan agak gede nih. Oh iya benar. Udah nyampe sono nunggu dulu dah celingak-celinguk gue. Ini di mana nih posisi nih? Udah di Jebres, Solo Jebres. Oh iya. Mana sih tuh? Solo di Solo. Di Solo Jebres. Solo. Oke. Ya kalau Jebres itu misalnya kawasannya. kalau Ceno ya kita tahu. kalau kereta eksekutif kan turunnya di Solo Balapan. Nah kita kan yang murah-murah aja nih. Oh iya. Kita di Jebres. Oh, gue kira turunnya di Solo Drag. Aduh. Udah terus ketemu di Solo nih. Berhenti di Solo nih. udah gue ajakin serkos orang lah. Ayo bareng. Gue pengen ke Merapi. Oh dia pengen ke Merbabu. Ya udah bareng deh. Naik angkot. Dibagi dua ada tuh bayarnya. Gue bertiga dia berempat. Tapi tuh untung lu nemu tim yang gue nunggu banget itu. Kalau kagak kan lumayan juga. Iya, bener-bener. Oh iya biar patungan ya jadi. Iya pasti ada lah. Gak mungkin naik gue doang. Sama teman gue doang berdua pasti ada. Oh. Terus lu sampai Merapi nih. Terus Kondisi kan weekdays pasti sepi lah ya. Ya udah tuh gue daftar simaksi segala macam dah tuh. Si Maxi ini mereka nggak tahu jadi Tahu gua semaksimal. Apa singkatannya? Lupa tapi gua. Kayak lu daftar sebelum pendakian gitu kan, ada pendaftaran dulu, asuransi diri lu. oh udah ready kalau lu udah mau ya udah gitu. Iya, itu KTP gitu-gitulah pokoknya. Ya betul. Jadi kalau lu hilang nih bisa dicari dari situ. Ya, tapi percuma juga, susah juga nih nyarinya. Kalau hilang. Oh. Kecuali ada duitnya. Iya sih. Benar. Kan Indonesia. Ya kan apapun Indonesia tuh bisa kalau ada duit, ya kan. Hukumannya bisa aja kan. Oh iya, cepet ya. Nyambung ya. Nyambung. Setelah lu daftar, Deh gue naiknya agak siang deh. Gue bilang tetap naik nih. Gue bilang ya udah naik aja sih, gas aja. Wah jiwa muda gue bilang. Ya udahlah gas aja gue bilang kayak gitu. Ya karena bertiga kan enak ya temponya ya. Jadi agak cepet gitu kan. Ya. Kalau rame justru kan malah Karena nungguin ya. Iya benar. Ya gue nyampe tuh di Pasar Bubrah jam 3 sore. Pasar Bubrah. Pasar Bubrah nih apa nih? Nah ini kawasan apa namanya? Pasar. Enggak namanya Pasar Bubrah. Tapi Sebutannya tempatnya Tapi itu kayak campgroundnya di Merapi. campground. Batas, ibaratnya batas lu muncak ya sampai situ. Kalau di Merapi gitu. Oke. Ini salah satu tempat di sakralin dah. Sore nih ya, lu jam berapa jam? Jam 3 sore. Iya jam 3 sore. Oke. Di Pasar Bubrah tuh. Ya udah. Gue tidur dulu kan. Oh. Lu bocah gue udah pada ngantuk nih. Di kereta kan gak bisa tidur ya. Kereta ekonomi lurus begini kan. Iya benar. Udah makan aja dulu roti kan. Gue bilang makan roti. Nah bocahan gue tuh emang kalau misalkan tidur emang kayak udah orang mati sih. Itu bangunnya susah banget. Iya. Mau tau gak? Gue tidur jam 3 bangun jam berapa? Jam 3 pagi. Jam 3 ke jam 3. Anjing. Buset. 12 jam. Itu saking capeknya. Enggak tidurnya enggak bangun-bangun tuh lu. Kayak bangun ngapain dulu terus tidur Tapi lagi. itu posisinya tidurnya udah di tenda kan? Iya udah di tenda. Oh udah tenda. Tapi enggak bangun-bangun tuh. Ya bangun cuma melek. Oh mereka masih tidur ya. Gue lanjut tidur lagi. Masa gue bangun sendiri. Iya juga. Dan posisi di campground itu tuh di Pasar Bubrah tadi cuma lu doang sama temen lu. Cuma sendiri doang gue satu tenda. Anjir. Awalnya. Jadi di Pasar Bubrah ini
kalau gambaran lokasi ini ya udah luas. campground aja gitu ya. Dan nggak ada apa-apa kayak semacam kayak ada orang ngapain gitu, nggak ada kegiatan apa-apa ya. Cuma ikonnya tulisan Pasar Bubra di situ, terus ada kepala sapi yang udah kerangkanya. Oke. Ala Texas lah. Iya. Gitu. Terus Ya udah. Jam 3 itu pagi mau tau nggak gue kebangun gara-gara apa? Ada orang datang. orang datang. Ada orang datang. Beneran orang? Beneran kalau kali ini. Jam 3 pagi? Jam 3 pagi. Oh, berarti dia naik jam berapa itu? Gue bilang, ada yang datang tuh. Ya kali dia naik malam, gila aja. Posisi hujan. Buset. Anjing. Terus Posisi hujan. Terus gue bilang, ya udah, diemin aja dulu. Tuh gue ngomong, gue bilang kayak gitu. Akhirnya dia ngomong, Mas, gue nuduh bentar ya di flashit lu. lanjut itu pas si abang-abangnya datang tuh gimana tuh? Ya dia cuma bilang, Bang, gue nitip sepatu sama ini tas-tas gue. Ya taruh aja di bawah flashit gue supaya nggak kena basah guys. Iya. Plesit. Flashit. Ya buat nutupin tuh. Iya. Gue gak tahu soal Ciren. Ya udah, taruh aja Bang gitu. Tapi gue nggak ngeliat mukanya kan. Oh lu teriak di dalam tenda. Oke bang, taruh aja. Oke gitu. Bang, taruh aja tuh. Cuma kondisi masih ngantuk-ngantuk. Ganggu juga sih. Terus gue bilang, ya udah Bang, gue lanjut tidur lagi. Gue bilang. Itu tuh hujan-hujan ya? Hujan. Jam 3 malam. Gue lanjut tidur lagi ya gitu. Ya Bang, kata dia kayak gitu. Ya udah. Terus udah tuh subuh kan teman gue bangun. Iya. Janjian bangun. Mau summit kan. Anjir. Males banget nih gue summit. Soalnya habis hujan mungkin ya. Ya. Summit tuh apa ya? Naik ke puncak. Naik ke puncak. Oh, gue gak tahu. Terus gue diiming-imingin gini. Di Merapi kan jalurnya pasir nih. Kalau habis hujan padet. Lu gak capek Jerin gitu. Iya. Serius lu? Langsung gue bangun. Ya udah gue buatin teh gitu kan. Gue masakin nih kan. Ya karena gue kogenya kan. Iya. Ya udah gue bikinin sandwich lah lu pada gitu kan. Akhirnya gue buka tenda tuh, gue masak di dapur depan gitu kan. Dapur depan. Pagi gue ngeliat kasian juga kondisi tenda yang gitu. Sebelah. Si tetangga sebelah ini. Tangga sebelah ini yang kagak prepare. Iya. Udah jadinya satu tenda, orangnya berdelapan begitu. Tendanya miring Pak. Aduh. Terus satu lagi kayak nggak jadi. Ya udah yang penting lu masuk aja deh. Bareng di luar. Ya gimana ya? Ya kita mau nolong juga kondisinya hujan. Nah ya, itu susah. Itu kan dia baru nyampe sekitaran jam 2 tuh jam 3. Iya betul. Ya kan? Ya. Nah menurut lu idealnya tuh kalau naik gunung tuh sebenarnya harusnya jam berapa sih? Ya pagi lah, jam 8 pagi. Biar nyampe di situ siang atau sore. Berarti orang-orang yang mencoba untuk naik malam tuh menurut lu Nekat. Nekat. Tapi ada beberapa orang percaya kalau naik malam itu, tahu nggak ada teori kalau malam tuh bumi mengecil. Nggak tahu lagi. Pernah denger gue. Pernah dengar nggak? Jadi bahasanya kalau misalnya lu naik malam nih lebih cepet. Karena lu nggak ngelihat sekitar. Sebenarnya cuma permainan mindset aja. Permainan mindset. Lu kalau siang kan lihat ke atas, anjing jalan. Panas. Oh iya. Itu karena gelap kayak toto nyampe gitu. Oh oke. Iya. Jalanan wah suwe banget nih tanjakan. Iya. Kayak ibaratnya lu lihat tanjakan tuh nggak kelihatan. Ya yang penting lu jalan aja. Iya. Oke. Kayak gitu. Makanya mungkin orang lebih main mindset di situ kalau naik malam. Dan yang kedua orang naik malam tuh dia langsung summit biasanya. Pas nyampe. Iya. Udah habis dari campground udah langsung summit biar dia nanti turunnya biar langsung, biasanya pendaki tektok sih begitu. Yang pakainya tas-tas kecil doang. Iya. TikTok tuh dia sampai atas tapi TikTok. Iya. Tektok ada. Dan banyak sekarang kayak misalnya orang tuh setelannya tuh pakai sepatu running, bawa tas kecil sama minum udah Jalan ke atas. Anjir. Itu emang orang-orang udah pro sih. Iya. Oh justru kayak gitu udah pro. Bukan belagu ya. Bukan belagu lah. Oh enggak gue kira orang belagu. Ya itu. Iya enggak gue kirain ada Jogging sih ada orang yang belagu. Aku maunya pakai sepatu running biar kelihatan keren gitu. Terus ketika pagi lu summit nih, Summit. Ya bener enak tuh gua muncak. Tanahnya pasirnya padet. Udah tuh, tapi kan matahari kan deket tuh, merasa deket kan. Cepet juga keringnya. Pas lagi gua di tengah perjalanan, suwe nih, pasirnya sampai ke betis gua. Anjir dalam banget. Dalam juga dong. Jadi gua naik 3 langkah turun 2 langkah kan kalau mau di pasir kan. Iya. Oh Jerin dikit lagi, terus disemangatin. Waduh gua udah gak kuat nih. Udah bisa itu puncak di depan ya kan. Itu tuh bahasa-bahasa yang sering tuh. Itu puncak di sana dikit lagi. Iya. Tapi emang Merapi tuh kan sebutannya apa? Merapi nggak pernah ingkar janji. Ya puncaknya itu di atas ya udah itu. Lu kalau naik gunung lain pasti abis bukit ada bukit lagi kan. Kalau Merapi kagak. Oh udah pas nyampe ya udah lu langsung nyampe. Iya. Oh. Itu kalau menurut gua kalau filosofi Merapi nggak pernah ingkar janji menurut pendaki itu puncaknya satu di atas. Karena puncak satu di atas. Cuma kalau menurut sejarah kan dia kan
kalau setiap meletus nggak pernah ke Merbabu. Karena dia kan pasangan ibaratnya suami istri. Iya. Gitu kalau sejarahnya. Oh. Kenapa? Dan ketika lu naik Merbabu tuh Merapi kelihatan jelas banget. Iya jelas banget. Itu pun kalau lu naik Merapi Merbabu kelihatan jelas. Karena makanya dibilang dia suami istri. Iya. Tapi lo pas lagi di apa tadi Merapi ada ini nggak ada sesuatu yang horor? Gue nanya horor mulu ya. Ada kejadian-kejadian yang nggak masuk di akal gitu lah. Ada ini ya pas turunnya. Oh pas turunnya ya. Itu pas turun posisinya lu sore apa tadi siang? tuh lu ceritain pas lagi naik doang ya. Iya, ini pas lagi naik dulu nih. Ya udah, kan emang kalau Merapi nggak boleh naik ke puncak kan? Iya. Kenapa tuh? Batas pendakian sampai Pasar Bubrah. Kawah ya. Ya kan kejadiannya kan nggak lama habis yang ada nyemplung ke kawah tuh. Iya. Oh iya. Ya, itu emang Merapi puncaknya tuh cuma ya 2 meja ini pak. Oh jadi langsung abis 2 meja langsung bawah. Kiri kanan udah jurang. Anjir. Ya terus Jadi nih kita naik tuh 2 meja jatuh. iya. Mana begitu? Mungkin tuh waktu itu yang terjun tuh di challenge kali sama temennya. Challenge dong apa ngeprank? Yang mau foto kan itu ya, mau ngapain sih mau foto ya bener ya? Atau puncak kebanggaannya kan namanya puncak Garuda. Iya. Oh. Dan itu emang kayak bener-bener batu gini doang. Cuma bisa 1 orang. Lu bayangin siapa juga yang mau foto kayak gitu. Tapi kalau kita ngeliat ke bawah mah cuman asap doang ya, nggak kelihatan kayak dasarnya apa gimana gitu enggak ya? Nggak kelihatan cuma asap doang karena saking jauhnya kan. Saking dalamnya. Tapi itu ketemu nggak sih yang waktu jatuh itu? Ya diambil gak sih? Dia ambil kan dia ketemunya pakai drone. Oh pakai drone ya? Bisa di situ. Taman Nasional Merapi kan nyari dia. Terus cara ngambilnya pakai apa? Ada orang turun ke bawah. Ada dokumenternya kalau lu mau lihat mah. Wah mau ntar habis ini. Mau dong gue mau lihat dong. Orang turun dari ujung itu ke bawah Iya. sendiri. Ada temennya yang ngiketin talinya juga jagain. Terus itu Itu sarnya. kawah kan Jrin bawahnya. Kawah. Kan panas dong berarti. Ya sakti juga dia. Itu naiknya lagi gimana bawa mayatnya? Di ini kan diikat pakai Enggak lab dia turun nih. turun. Bangun. Pakai nanya gitu. Bangunnya sudah pagi. Itu juga kayak gimana? Iya gue bingung bawanya dia bawa si mayat ini gimana nih di? Bawa dari kawahnya ke atas. Dia pakai tali lagi. Pakai tali lagi Diikat sama orang. kayak main tarik-tarikan gitu. Iya. Diseret ya berarti? Iya mau nggak mau. Ya mau. Anjir. Kalau gue taunya di daerah Jawa tuh. Nanti kalau misalnya si editor yang mau munculin videonya tuh ada. Ya lu kasih linknya dong. Ya ada pokoknya linknya. Masa kita yang nyari kan? Dia gue nggak tahu di gunung mana gitu. Dan dia tuh jatuh bener-bener ngambang. Torik nih. Bukan ngambang. Oh iya gue pernah Iya lihat. kan ada kan? Dia tuh jadi kameramennya tuh kalau dari jauh nggak kelihatan. Di zoom ngambang. Ya, itu kan mateng. Mateng men. Kayak telur aja ke Keren, atas sini. ngambang iya. Ih. Dan itu nggak diambil tuh kalau kayak gitu. Kalau itu gue nggak tahu ya case-nya gimana ya. Terus abis itu lu turun gimana tuh? Ya udah turun karena gua kan di puncak nggak boleh lama-lama. Maksimal berapa lama di atas puncak? Bukan maksimal berapa lama kalau di Kuatnya Merapi. lu. Berapa orangnya di atas? Lebih dari 50 kan longsor udah Oh iya. ganti-gantian. Oh oke. Kalau terlalu rame berbahaya. Iya. Di situ ada bacaannya kalau jangan rame-rame gitu ada. Enggak cuma di bawahnya batas pendakian. Oh. Nah, biasanya nih yang ada tulisan batas pendakian sampai sini tuh udah nggak dapat asuransi lagi. Kalau lu kenapa-napa di situ. Kenapa di sana ya udah. Oh, dan lu ngelewatin batas pendakian itu? Iya. Oh, untung selamat tuh jadi. Alhamdulillah. Terus lu turun nih. Udah turun. Oh ya, gue lupa. Kan gue kan bangun tenda tuh kan di belakang batu ya. Iya. Pastinya gue harus nyari tempat yang nyaman lah, agak luas juga. Gue yakin nih enak banget lah buat Spotnya bagus lah ya. spotnya bagus lah. Teman-teman gue juga bilang mengiyakan. Iya oke. Kan karena hujan. Mau tau nggak? Samping tenda gue tuh udah longsor. Wow. Udah jalur air. Anjir juga. Untuk tenda gue kagak Ini tenda lu nih. Seberapa meter dari tenda lu? sekitar 1,5 meter. Buset deket banget anjir ke situ doang. Itu udah ambles tanahnya. Ya Allah. Berarti hitungannya lu 2 kali selamat ya Jrin? Udah 2 kali selamat ya guys. Yang pertama ngelewatin jalur pendakian kan batas jalur pendakian. Yang satunya lagi nih sebelah tendanya udah longsor di jalur air. Itu maksudnya kalau misalnya itu longsor kena semua udah kelar barang-barang kan di situ semua. Iya. Aduh. Kan lu kalau namanya muncak kan tas-tas tinggal di tenda. Oke. Paling bawa handphone gitu. Berarti lu nginep dulu di situ ya baru turun ya? Iya. Nginep lagi ya baru turun. Enggak, langsung gue turun ke bawah, lanjut gas. Oh, tapi yang nginep lagi ada? Biasanya ada. Gue biasanya langsung Terus? cari. Paling sial lu pernah ngerasain naik gunung tuh di mana dan kenapa? Paling sial. Yang paling sial menurut lo gitu? Apes Apes banget nih. Kalau tadi Kayak kan lu selamat nih ya kan? Ya sebenarnya masih ada lanjutan lagi tuh yang di Merapi itu. itu yang ada lanjut. horornya. Ya itu lanjut dulu. Horornya. Makanya udah tadi gue nanya horornya mana nih? Gimana? Udah tuh.
masih inget kan tuh lu pada orang-orang yang samping tuh. Iya, 8 orang. Ada cewek kan? Iya. Ada cewek. Ya udah, Bang. Dia nih, lu kagak muncak, Bang. Gue lupa nih dia muncak atau kagak nih. Kagak deh, gue mau turun duluan sama rombongan gue. Ya udah duluan, gue masih ada makanan soalnya gue makan dulu nih. Gue bilang gitu. Ya udah ketemu di bawah ya Bang, kata dia gitu kan. Kata dia nih ya. Nah, ya udah dia turun duluan tuh. Anjir, ya udah tinggal tenda gue sendiri kan ya santai aja kan ya. Udah kemas ya kan gue turun. Cuy, udah turun nih, udah siang nih. Ntar nyampenya ke sorean lagi, kagak dapat bis anjir, gue bilang kayak gitu kan. Udah tuh turun, set. Ingat nih, gue ke Merapi bertiga doang kan. Oke. Nah gue emang biasa naik tuh sama mereka berdua nih. Iya. Oke. Kebetulan gue naik tuh sama sweeper sama leader gue. Oh, mantep lah nih paket lengkap ya. Iya, pakai Bocah-bocah ngerti lah ya. Iya. Yang leader gue nih yang ngebiasin gue deh. Yang tadi gue di gede tuh udah pokoknya gue sampai kapanpun sama lu. Ya gitu. Yaudah. Terus leader gue bilang gini, Jun, kalau gue di belakang lu agak lama nih. Soalnya lu jalannya lambat kan gendut. Gue bilang gitu. Padahal mood gue udah kencang nih anjir. Nanti gue daripada gue nabrak nih. Teman gue kan begeng-begeng ya. Dia mah kalau turun tektok kenceng. Ya kalau gue kan gak bisa ya. Iya. Ya udah gimana kalau misalkan jaraknya 5 menit lu jalan duluan. Habis itu 5 menit bertiga jalan duluan. Kayak gitu. Gokil sih. Terus gue bilang ya udah gas. Lu berdua hafal kan jalannya. Terus gue bilang ya gue hafal sih. Terus teman gue ya hafal gitu kan. Ya udah gue jalan duluan tuh. Belum. Padahal udah 5 menit nih bocah gak jalan-jalan nih. Pengen buat TikTok nih biar nyebut gue. Udah 10 menit kagak ada suara. Langsung aja udah gue jalan aja. Gue mikir. Karena kenapa nggak ada suara? Jadinya kita tuh kalau di hutan tuh kayak main teriak-teriakan kayak Iya betul. nah gitu tuh. Itu nandain tuh kalau ada Nandain kalau ada orang Iya. atau temen gitu. Gue udah ini kagak dipanggil. Kagak nyaut-nyaut nih. Nah gitu. Lu manggil nih udah gitu. Jaraknya jauh kan berarti kan. Kan kalau misalnya dia kan ngegemak gitu gitu. Nggak disautin sama teman lo. Kagak. Waduh, terus anjing sih. Udah jauh. Oh ya udah gue jalan aja. Ya gue mikir bukannya sombong ya. Gue agak apal jalurnya. Iya. Bukannya sombong. Jatuhnya siang juga. Pede makanya. Akhirnya gue gini dong. Anjir gunung siang-siang serem juga ya. Apalagi malam. Dalam hati nih. Dalam hati nih. Iya. Gila kagak ada pendaki. Yang lewat aja kagak ada pak. Yang naik tuh kagak ada. Kagak ada. Anjing. Lu bayangin lo di gunung gue sendiri jalan. Nih teman dalam hati gue anjing nih bajingan nih berdua nyuruh gue duluan supaya kayak gini. Mereka berdua gue sendiri. Ganjil pula gue mikir gitu kan. Nah habis gue nggak habis mikir kayak gitu. Lu tahu kan kalau lu pernah ya naik ya. Kalau jalur pendakian kan ya udah buat setapak aja. Iya buat setapak. Tapi ada beberapa jalur yang cuma bisa dilewatin dikit aja orang gitu. Iya. Kayak akar-akar pohon tapi nggak mungkin lah orang lewat situ. Bener. Enaknya yang udah setapak gitu. Jalannya enak. Gua jalan habis mikirin kayak gitu. Kok ada cewek. Aduh. Lewat ke atas apa ke bawah? Dia duduk, Pak. Oh duduk. Enggak, tapi tuh ceweknya setelannya anak gunung apa warga sana? Dia pakai kerudung. Aduh. Kerudungnya begini. Anjing. Terus Dia duduknya di mana? Duduknya posisi gimana nih? nah yang gue bilang agak rimbun gitu. Di rimbunan itu. Jadi dia nyender sama carrier-nya di pohon gitu. Kayak posisi gini. Nah iya cuma kerudungnya agak nutup. Kayak orang pakai kerudung kecapean gitu lah. Sendirian Jin. Anjing gue merinding dah. Nah, terus. Bangke gue bilang kayak gitu. Tuh tapi ketika lu ngeliat cewek langsung mikiran yang aneh-aneh enggak? Ya aneh lah gila. Udah gitu jatuhnya kerudungnya putih. Wah anjir. Gak tau putih atau apa pokoknya bening gak gelap. Iya. Terus. Terus gue bilang ya gue naik lagi dong ke atas. Oh, lu nggak nanya tuh cewek? Kagak lah gila siapa yang berani. Nggak, lu ngelihat dia posisinya Senderan agak di hutan. Sendiri. Gue di jalur pendakian nih lah. Dan dia nggak ngeliat. Dia bisa nyangsang ke situ gue Menurut mikir. lo itu gak make sense ya kalau ada cewek gitu sendiri gitu? Ya iyalah. Ya menurut akal sehat men. Akal sehat itu. Akal sehat aja sih. Terus Iya. gue naik lagi lah lari anjir gue. Ke atas lagi? Ke atas. Ketemu temen lu? Pas lagi lari dia turun nabrak. Nabrak temen lu? Ya dia lari-larian. Bodoh lu Dut. Ngapa naik lagi lu mau naik lagi ke atas? Goblok itu ada orang. Gue bilang cewek. Kayak gitu di hutan gue bilang. Mana teman gue yang sweeper. Mana sih gitu kan. Masih lu gue aja. Mana sih itu. Terus dia bilang astagfirullahaladzim itu siapa anjir gitu. Oh mereka ngeliat juga? Lihat juga. Oke. Dua-duanya ngeliat juga. Dua-duanya ngeliat. Oke. Terus nih yang sweeper juga agak-agak bego nih kalau ngomong. Coba lihat kakinya napak atau kagak. Masih bisa bercanda gue bilang. Coba lu tengok Will gitu. Gue kan udah capek. Gue alasannya kayak gitu. Dia nurut aja nih.
Dia ngeliatnya tuh. Dideketin sama dia, dipegang. Terus? Nyata orang gitu. Ternyata orang. Dia dengan lugunya bilang, Jin, orang. Langsung ada. Orang. Terus dia ceweknya kaget dong. Orang. Ya gue deketin dong. Gue deketin bertiga. Ya gitu, kesurupan. Oh my god. Anjrit. Mengaung dia. Anjrit. Oh, kayak gitu. Terus. Itu dia si cewek ini ada termasuk dari salah satu yang 8 orang tadi nggak? Iya. Ternyata dia. Oh, wah anjing merinding gua. Itu temennya kemana? Ketinggalan, mungkin ketinggalan. Itu dia nanti ceritanya nih. Bersambung nih. Gue merinding kan. Gitu. Lu bayangin kan. Jadinya pas ketika dia lu megang dia, terus dia langsung ngaung gitu kesurupan. Iya. Udah dia berontak. Gue mau megang juga nggak enak kan. Perempuan. Iya. Gitu kan. Teman gue juga begitu, mau megang juga nggak enak nih. Dalam posisi dia masih pakai carry dulu bro. Iya, gini berontak. Wah, tenaganya bukan main. Terus anjir nggak ada yang pengalaman nguarin begini nih. Gue bilang kayak gitu. Iya. Terus teman gue bilang gini, yang sweeper itu, kasih madu Jurin. Goblok, gimana mau dimakan orang lagi kesurupan nih suruh ngisep madu gimana sih? Terus ya udah coba lu baca-baca aja gitu. Teman gue ada yang agak alim dikit lah. Ya alim dikit. Dari gue. Iya. Dulu baca-bacain doa. Dipegangin makin berontak dia. Tiba-tiba ada 2 pendaki datang. Dari atas. Oh dari atas. Lah kan bukan udah habis. Ya gue juga nggak tahu nih. Gue kan enggak kan masih ada yang masih ada tetangganya dia. ya. Enggak bukan dia ternyata. Enggak kan tetangganya duluan tadi. Tadi mungkin pendaki lain. Cuma gue nggak ngeliat. Tapi bentar. Lu udah make sure kalau di atas tuh cuma lo sama tetangga lo doang kan tadi? Iya. Nah ini 2 orang siapa nih? Gak gue itu dia. Gue nggak ngeh ya. Lo nggak mikir ke sana karena lagi ngurusin si lagi perempuan ngurusin ya? ini. Ya, oke. Ya udah. Bang bantuin bang. Kayaknya kesurupan. Ya udah tuh kayaknya dia bisa kan. Ya kamu siapa? Udah ngaum lagi gitu kan. Asal ditanyain kamu siapa ngaum terus. Ngaum terus. Mau bacain apa segala macam. Ngaum terus. Emang kagak ada yang bisa nguarin ya kan. Pede-pede aja doa segala macam dibaca dah tuh. Iya. Semua doa dibaca dah tuh ya. Semua doa dibaca dah tuh. Ya udah, gue kan akhirnya yang ngebantu dari gue 3 sama 2 pendaki ya. 5 ya. Ya udah. Ganjil tuh gini tutup. Akhirnya gue bilang, ya udah kalau kayak gini bagi 2 aja. Gua jalan sama teman lu nih bang duluan cepet-cepetan minta tolong ranger. Sisanya 3 di sini nungguin. Enggak lu bawa bopong turun ke bawah. Sambil berontak. Enggak mungkin lu nungguin dia terus di situ. Kasian Iya gue bilang. bener. Dan gue yakin banget teman gue bakalan ngajak turun sih. Pasti dia bakalan tanggung jawab. Gue udah bilang gini soalnya, ini termasuk tanggung jawab kita. Dia tuh kasian. Sendirian lagi. Sendirian. Bener. Ya udah, gue turun duluan sama yang abang-abang itu. Ya udah bang cepet-cepetan. Ya gue tahu kan gue kalah cepet kan. Akhirnya dia duluan. Lu lagi nih. Lu lagi sendiri lagi bang. Sendiri lagi. Itu tuh bentar, gue masih nggak ngerti nih. Itu cepet-cepetan tuh gimana sih maksudnya Jin? Kayak kan seharusnya kalau jalan tuh barengan kan berdua tak gitu kan. Ini cepet-cepetan tuh gimana sih maksudnya? Ya karena ini jatuhnya emergensi sih. Lari dong berarti. Iya cepet-cepetan. Lari. Buat nolong si korban jatuhnya kan. Ya walaupun itu jatuhnya bahaya juga buat kita kan. Bener. Ya cuma gimana kita mikirnya nolong orang pasti ada jalan lah. Berarti nih lu berdua sama temennya yang dari 2 rombongan tadi, sisanya temen lu 2 orang dan 1 orang itu di sama cewek ini, bopong di cewek. Kan tapi berontak mulu itu. Ya itu dia kasihan teman gue. Anjir. Dia di sininya kan pernah patah nih rusuknya. Patah lagi. Astaga. Gara-gara itu. Gara-gara nahan. Wah gila Jun. Pantasan aja gue di rumah inget nih ke bawah perban tulang. Kenapa gue ngeliatin ini mulu Kayak sebelum suges jalan. ini apa mau dibawa gitu. Iya apa nih. Oh ternyata ini gitu. Pas lagi turun kan patah lagi deh. Gue yang gulungin. Ya Allah. Terus akhirnya udah nih lu ke bawah nih. Ke bawah. Nah pas lagi gue sudah kondisi sendiri nih. Gue gak tahu nih abang-abang nih ketemu yang ke atas atau kagak nih. Gue sih ketemu. Tiba-tiba ada orang nanyain gini foto. Bang ngeliat teman saya gak yang kayak gini? Terus dia bilang ada itu teman Mas ya. Teman Mas kan ini kesurupan tapi udah di backup teman saya. Gue bilang kayak gitu kan. Lah kok bisa ditinggal Mas? Gue bilang gitu. Kita bertujuh kagak ada yang tahu kalau misalkan dia tuh ketinggalan. Astagfirullah. Lah kok bisa gitu? Gue juga gak ngerti. Seharusnya kan ada di belakangnya ada ya. Iya. Orang belakang sweeper itu loh. Akhirnya gue udah nyampe base camp duluan. Lu bayangin
3,5 jam baru teman-teman gue datang. Gara-gara 3 jam setengah. Iya, gara-gara bopong dari atas gunung ke bawah. 3 jam Di setengah. base camp itu ada orang yang bertuju tadi. Iya, rangernya belum naik juga itu. Anjir. Kok slow banget sih? Gue nggak ngerti dah. Itu 3,5 jam temen lu gendong orang apa? Iya. Kesurupan. Yang dimana kalau idealnya turun itu nggak segitu. Harusnya normalnya. Sebenarnya iya nggak segitu. Berapa lama? Ya sebenarnya nggak jatuhnya pertengahan nggak begitu atas banget ya kan. Jadi 1 jam lagi sebenarnya udah sampai. Ini 3,5 jam. Ya karena bopong itu. Bopong And itu. then Lu bayangin lu bopong juga yang lagi kesurupan. Karena kan Iya sih. berat men namanya orang lagi kesurupan tuh. Iya sih benar. Terus ketika lo sampai base camp, itu gimana tuh? Ya udah gue nanya, bang, lu kenapa ninggalin temen lu? Gue bilang gitu kan. Kita nggak ada yang tahu kalau misalkan dia ketinggalan. Enggak lah bang, maksudnya ini kan jatuhnya cewek nih. Cewek tuh harus di middle bang, gitu kan. Tengah lah. Ah iya, lu tuh posisinya harus depan cowok, belakang cowok. Bukannya kita mikirin Menggurui gitu ya. ya cewek tuh lemah atau segala macam. Emang cewek tuh maksudnya gampang banget dimasukin bang. Kalau di Dibanding laki. Kalau di gunung. Iya. Apalagi dia lagi dapet. Nah itu dia. Iya. Itu teori umum sih kalau itu. Makanya rata-rata kalau misalnya di gua ya, kalau misalnya ada cewek yang mau ngikut itu ditanyain di hari itu lu lagi dapat apa enggak? Iya. 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 Karena emang sensitif sih kalau cewek lagi dapat tuh gampang kemasukan. Terus akhirnya teman gue datang. Kenapa sih faktor pertama dia Nah, masuk ya kayak kesurupan gitu. ternyata dia head bang. Dan nggak ngomong. Dan nggak ngomong lagi. Pas lagi keluar kayaknya. Oh, pas hari itu keluar. Itu wangi banget sih. Wangi banget sih. Nempel parah sih. Parah. Iya. Nah, kayak gitu deh. Terus agak susah juga nih dia. Dikeluarinnya. Kunciannya minta sesuatu. Apa tuh? Yang Merapi kan dianggap dia suci nih. Dinaikin dia ibaratnya najis nih. Harus ada timbal balik nih. Itu timbal baliknya apa sih? Gue nggak tahu deh. Oh itu antara dia sama yang bertuju Kayaknya itu. mungkin sih biasanya kayak gitu-gitu sih sajen atau segala Iya, macam. Terus rokok, gua bilang, kopi, ayam. ayam betul. Terus gue bilang ya udahlah, kita yang tugasnya udah sampai sini, udah nganterin mereka. Udah itu urusan dia sama Teman-temannya. dia gitu kan. Ya udah, gue langsung cabut gitu kan. Nah, ini ada kocaknya juga nih. Pas lagi gue cabut, itu kan dulu kan HP 1 orang 2 ya. Agak banyak lah. Iya. Gue bawa 2 HP, temen gue bawa 2 HP. Terus ini 2 HP lagi nih. Pas lagi nih HP lu Jrin, HP lu Bim gitu kan. Ini kok HP gue 3 ya? HP siapa nih? Kenapa yang kesurupan aja? Anjing. Lu balik lagi ke atas. Kagak lah, udah sampai di jalan, udah habis menuju Jakarta. Lu handphonenya? Terus akhirnya ada temennya untung DM. Bang HP-nya masih sama lu gak? Masih. Kirimin jennya dong. Dia orang mana Jrin? Orang Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh iya. Nah itu kenapa tuh dia bisa hampir lewat kedinginan? Kedinginan. Karena itu mungkin Cewek itu ya? kurang tahu sih. Dia teriak-teriak gitu kan. Karena di lembah gitu. Kalau lu pernah ke Gede ada surya kencana gitu kan. Iya, surkam. Itu dari ujung ke ujung suaranya kedengeran, dia minta tolong sampai nangis-nangis. Sendiri dia. Enggak sendiri, sama temennya mungkin minta bantuan. Maksudnya untuk Minta oksigen gitu dia bilang. Oh dan dipeluk rame-rame gitu ya? Enggak, gue ngeliatnya dari di ujung sono. Ya gue ngebantunya cuma ngedipin siapa yang punya gitu aja. Oh. Komunikasinya gitu. Gimana komunikasinya ngedip-ngedipin? Pakai headlamp SOS. Pakai mata gini lab gitu. Siapa yang punya nih gitu. Oh terus cara gue punya nih gimana ngedipinnya lagi? Biasanya dia Nyamperin sih. tek gitu. Oh oke. Berarti itu kode ya itu kan. Kode. Makanya di lampu headlamp tuh ada mode kedip biasa, Ya, ada kedip biasa. banyak, sama kedip terus. Kalau yang keren lagi ada yang warna merah. Nah terus udah dapet nih oksigen. Iya, dari yang tenda sebelah. Ya gue yakin sih ya semoga aja selamat. Habis itu gue nggak tahu. Oh nggak tahu. Jin, waktu itu kan, waktu itu lu pernah ke puncak sama gue. Iya. Lu sempat pernah cerita ada yang tentang cewek nitip tas. Iya. Coba ceritain dah. Itu cewek nitip tas gimana? Makanya nih biar ceritain sama dia nih. Tapi bentar gue mau nanya aja nih batu dapat di Semeru. Oh, enggak. Mau. Agak berat ini. Waduh. Ada isiannya. Tadi kali yang ngaum-ngaum kali ya. Terus gimana nih? Tadi cerita si cewek Tas yang nitip tas. tas. Dan di gunung mana ya? Kalau itu sih cerita pendaki lain ya. Iya. Itu udah inilah, udah populer lah.
Iya. di Merbabu gitu kan. Oh itu udah orang yang pernah ke Merbabu tahu sih semua. Orang yang mendaki pasti tahu cerita itu ya. Hampir semua tahu. Ya udah nggak apa-apa ceritain Jrin. Ya Bentar, hampir semua pendaki tahu cerita si cewek Cewek ini tas. karena populer Iya. ceritanya. Dan itu kebetulan ada lu. enggak. Oh, itu cuma cerita orang Cuma aja. gue Kalau gua oleh tahunya kalau yang ke Merbabu itu ada ini raja monyet. Apaan tuh? Jadi monyet nih dia gede buat badannya nih. Terus matanya merah ada taringnya. Lu pernah lihat tapi? Katanya kata orang situ. Oh iya. Terus ada yang mati yang cewek-cewek itu. ya singkat ceritanya dia ada pendaki gitu kan, laki-laki nih udah di tempat camp. Iya. Ya udah, terus ada cewek dateng, bang boleh nitip tas nggak? Nah, Terus dia bilang ya udah silakan, emang mau kemana? Ini cewek sendiri. Cewek sendiri. Oke. Terus dia bilang gue mau foto-foto gitu. Oh, dia bilang gitu. Kurang lebih ya ceritanya gitu nih. Ya udah, ntar kesini aja lagi tasnya. Kita juga ngecamp di sini. Kata masnya laki-laki juga begitu kan. Sampai sore, sampai malam, tuh mbak-mbaknya belum balik. Sampai malam. Sampai malam mbak-mbaknya belum balik. Anjir. Ya merasa ada, ya dia kan tanggung jawab. Tasnya ya mungkin dimasukin atau dimasukin ke mana, ke tenda gitu kan. Sampai pagi itu summit, ini mbak-mbak belum balik. Anjing. Sampai dia udah ke summit. Sampai mas-mas itu ke summit nggak ketemu. Mas-masnya bilang ketemu sama mbak-mbak yang kayak gini nggak, pakaiannya gini. Oh nggak ketemu mas. And then anjing merinding gua. terus Ya nggak ketemu. Terus akhirnya mas-masnya ya udah deh kita bawa turun aja. Kasian siapa tahu dia Dia di bawah. Di bawah di ya. bawah. dan nggak mungkin dah. Kayaknya nggak mungkin ya kalau dia ke bawah ya. Merbabu sih jauh banget tuh jalur Merbabu tuh. Ya, Jauh banget. Jauh banget. Itu dia nitip tasnya sendiri atau sama temennya? Sendiri. Sendiri nitip tasnya. Ya udah sampai di base camp ternyata mbak-mbaknya tuh nggak ada. Tasnya tuh bentuk tas tuh. Tas carrier. Keril berat. Carrier. Keril Lumayan. berat berarti ya. Ya mungkin ukuran-ukuran cewek lah ya. Oh. Nah terus ya udah masa-masnya ditanggung jawab ya kan, dilihat lah, dibuka Isinya. tasnya, ada dompet Oke. lengkap, Berarti fix punya orang tuh ya. fix punya orang, Ya. Oke. ada alamatnya. Ah. Ya udah siapa tahu dia udah balik ke rumah gitu kan. Pas lagi di base camp ditelepon suruh turun nih cepet sama mamanya mungkin begitu kan. Ceritanya ada acara gitu. Yang dalam akal sehat mah itu sebenarnya nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Iya. Akhirnya ya udah, masnya nganterin dah tuh ke rumahnya. Ini tas Sesuai tas KTP. ceweknya. Sesuai KTP alamatnya Oke, di situ. oke. Tok gitu kan. Bu, ini benar rumahnya ini. Terus tiba-tiba ibunya nangis. Ibunya nangis. Ini anak saya dulu yang udah pernah meninggal. Oh my god. Anjing. Dan meninggalnya udah lama. Udah Dan meninggalnya di Merbabu. di Merbabu. Anjing. Legendaris banget sih ini di Merbabu. Tapi bentuk tas tuh. Bentuk tasnya utuh. Ada baju-bajunya. Ada, bersih. Tapi si cewek ini dalam ceritanya itu kata ibunya dia meninggalnya kenapa jadi di Merbabu itu? Nggak ketemu. Nggak ketemu berarti hilang. Iya, hilang. Dan Mungkin itu salah satu penyampaian dia. Iya. Ya gue udah nggak di sini lagi mungkin. Udah nggak di dunia ini maksudnya. Si ibunya tahu ini berarti jasadnya nggak ditemuin ya? Nggak Sampai ditemuin. hari itu di tas dibalikin. Iya sudah lama. SAR kan juga udah nyari. SAR itu kan ada batas waktunya buat nyari kan. Iya, Seminggu tergantung perbekalan yang dia bawa. Bisa bertahan berapa hari. Oh iya. Anjing. Gila kan? Kita cerita gunung. Berarti nggak anjing. Maksudnya itu bentuk tas tuh Lep. Maksudnya kayak dia beneran ngasih tas gitu kan. Iya. Dan Yang gua semuanya bingung- rapi. Yang gue bingung tuh kenapa rapi gitu loh. Nah, kan? Yang harusnya kalau misalkan dia jatuh kan pasti tasnya ikut jatuh. Iya. Berantakan ya. Iya. Ini bersih isinya masih ada, masih bagus. Dan masih rapi kan semuanya kan. Wah tuh sial batu yang dititipin si anjing. Gue jadi dia tuh nggak bisa tidur. Iyalah. Lu juga pernah punya kan yang lu ketemu di pasar setan Iya. di Gede ya itu ya. Iya gede. Ceritain Jrin. Gede tuh banyak cerita horornya ya. sebenarnya sih setiap gunung ada. Bre. Setiap gunung ada. Setiap gunung ada. Macam-macam lah. Apanya? Karakteristiknya macam-macam. Jadi nggak setiap gunung tuh ceritanya sama dengan gunung ini gitu. Tapi bentar, setelah lu mengalami itu semua di gunung, tetap lu nggak percaya soal itu. Akhirnya gue percaya. Oh. Mau nggak mau. Apa yang membuat lu kayak, wah gue percaya ternyata ada anjing. Iya. Apa Ternyata.
ya gue yakin dia ada, mereka ada, itu aja sih. Iya. Terakhir kejadian apa yang membuat lu kayak oh iya ternyata ada ya mereka Ya gitu. udah gede itu yang membuat gue udah percaya udah tuh hopeless banget sih menurut gue gede. Ini yang pasar setan nih. Ini pasar setan nih ya. Iya. Coba cerita. Lu setan. Serem ya, Santai nih ya, agak panjang nih. Iya nggak apa-apa. Salah udah ada Nathan sekarang. Jadi itu gede itu pendakian gue kedua lah. Sekitar 2016. Pendakian lo kedua Gunung Gede. after lo mencoba untuk menggunung. Iya. Oke, terus? Kan yang tadi gue bilang gue pernah cedera itu yang pertama pendakian gue gede. Oh, berarti pertama kali lo naik gunung lo kapok langsung. Iya, Gunung Gede tuh yang bikin gue kapok. Gunung Gede. Terus Terus gue bilang, gue harus balik lagi nih. Untuk ngelawan rasa takut. Iya, untuk ngelawan penasaran gue. Iya. Jangan tuh kayak gimana sih gitu kan. Udah lah, akhirnya tersusun 4 orang. Teman gue 3 laki, 1 cowok. 1 cowok, 1 cewek. temen lo 3. 3 laki, 1 cowok. Berarti yang cowok nih yang cowok. Mungkin setengah mateng. Lembek ya. ini bentar, ini nggak ganjil, genap nih. Genap. And then terus Udah, gue naik dah tuh berempat. Gue bilang, gue mau naiknya dari Cibodas turun Putri lintas gunung. Iya benar. Putri lintas gunung. Kayak gini loh. Gini. Tolnya lah. Ya. Kan kalau orang kan naik Dari gini, Cibodas. gini. Nah ini naik turunnya ke sono. Oke, terus Tuh. Terus ke temen gue bilang, agak berat nih Jerin. Gue bilang gitu. Udah, gak apa-apa. Gue bisa, gue bilang kayak gitu kan. Pede aja dulu, orang juga naik sama lu pada. Iya benar. Yang gue susahin juga lu. Gitu. Yaudah ya, gas. Yaudah. Makanya nih gue kalau naik nih sama teman gue yang sweeper ini udah aman banget sih. Ya, Dia tuh yang bawaannya banyak. Iya. Ya gue mah yang dikit-dikit aja dulu. Yang carry udah kayak kulkas ya. Iya. Tinggi banget. tinggal seliter 2 liter tuh. Oh nggak liter, puluhan liter itu. Iya. Udah dah tuh gue sampai tempat camp aman sampai puncak akhirnya aman juga kan. Oh. Ya gue seneng lah sampai puncak gitu-gitu. Ya udah. Terus Teman gue bilang, "Ya udah sekitar jam 11-an," gue bilang gitu. 11 malam nih. 11 siang. Oke. Oh ya. Udah turun biar nanti turunnya di Sore ya. di Cipanas sore. Ya udah. Ya udah turun. Kita ke Surken makan dulu nanti bentar 10 menit jalan lagi. Oh. Ya udah. Surken kan panjang ya. Bener, panjang banget. Buat itu di Surken yang deket pengen langsung ke puncak tuh. Yang ada perbatasan Yang cabang Salabintana. yang cabang ya. Ya Salabintana. Udah Nggak tuh tahu gua- ya. Nggak tahu lah. Tahu gue tahu salah bintana kan. Salah bintana. Iya. Ya udah. Tai. Ya udah. Akhirnya gue makan nggak sadar ya udah jam 1:30 siang. Oh. Udah gue bilang udah lah. Yuk turun gue bilang gitu. Ya udah turun jalan. Anjir panjang banget jalurnya. Emang sepanjang ini apa? Gue udah capek udah ngeluh. Kapan sih turunnya? Ya lah Dut nanti juga jam 4 sore juga udah turun. Teman gue bilang kayak gitu. Nyemangatin aja lah. Tapi ada salah satu yang aneh nih. Setiap gue nanya pendaki, Mas mau ke arah mana? Ini naik lu nanyanya Mau pendaki yang turun. naik turun. Yang pendaki kan berarti mau kesini nih, ke arah Cibodas lah ibaratnya gampangnya. Gue kan mau ke arah Cipanas nih. Oh. Dia selalu senyum kayak ketawa gitu. Dia bilang, "Kita mau ke arah Cipanas, Mas." "Oh, Setiap pendaki lu tanya itu. iya. Kenapa ke Cipanas, Mas?" "Oh, hati-hati ya." Hati-hati. Dia bilangnya cuma gitu. "Oh, Setiap ngomong setiap nanya bilang hati-hati ya. iya, betul. Ya, hati-hati ya. Dia bilang kayak gitu. Males. Ya, gua sih kan belum apa-apa ya. Lu belum tahu apa-apa. Ya, belum tahu apa. Ya udah. Gua kan karena nggak ada firasat apa-apa ya kan. Kayak biasa aja gitu ya. Kayak biasa aja. Tapi yang gua inget kok ngomongan yang hati-hati ini sama kayak di Ranger di Cibodas ya. Dia bilang kayak gini. Nanti kalau nggak kuat lewat Cibodas lagi aja. Kalau nggak kuat, sampai sana gitu. Kalau nggak kuat turun Cipanas, turunnya Cibodas lagi aja. Pikiran orang awam dan normal sih itu kan. Iya. Kan. Iya. Pikirannya itu kan. Kalau nggak kuat gitu. Kalau nggak kan. kuat turunnya gini aja. Ya, oke, terus? Biar kitanya agak gampang. Oke. Ya gue kan nggak ada kepikiran apa-apa ya. Ini apa sih gitu kan. Pikiran gue ya udah. Kayaknya sih kuat. Gue bilang kayak gitu kan. Iya. Pede aja ya kan. Udah tuh akhirnya udah di perbatasan pengen masuk hutan. Oke. Nah gue kan kalau setiap kuliah kalau naik kan weekday nih. Iya. Sepi lah tuh.
Lu bayangin kita tuh. Lagi lu udah cepi mulu bocahnya ya. Gue males banget kalau rame-rame. Iya sih. Tapi kadang gini loh, kadang kita kalau naik gunung tuh kalau rame tuh dalam artian rame tuh di jalur tuh gantian jalan ya. Iya betul. Ada yang turun, ada yang naik tuh paling males tuh. Kita nunggu dulu. Ngantri. Apalagi dia rombongan, aduh malas banget. Emang sekecil itu ya jalanan gunung? Buat satu orang setapak. Setapak. Udah pasti kita ngedahulin yang mereka naik dulu dong. Naik dulu ya. Terus ketika lo ketemu sama si abang-abang itu senyum terus dia bilang hati-hati terus Ya udah. Terus gue ketemu lagi, nanya lagi, bang mau ngecamp di mana? Oh kita kayaknya Surken aja nih ngecamp, besok baru summit, dia bilang kayak gitu. Oke. Masa mau kemana? Saya mau turun laut mana? Cipanas, gue bilang gitu. Gunung Putri. Hah? Gitu doang. Hah? Gitu doang. Kenapa mas? Nggak apa-apa. Ya udah hati-hati. Gitu lagi. hati-hati lagi. Iya hati-hati. Ini orang kedua. Orang kedua. Ya bisa mungkin dibilang. ya mungkin orang itu Nah, udah pernah dan capek banget. Nah, mungkin dia bilangnya hati-hati. pemikiran orang awam seperti itu. Ya hati-hati. Terus Nah, akhirnya gue kan udah mau masuk pintu rimba lagi nih untuk buat turun nih. Iya. Udah sore, gue bilang. Kayaknya Sorenya tuh sore-sore sore-sore maghrib apa sore-sore biasa nih? masih jam 3:30 lah ya. Oh, udah masih aman ya. Kan dari sana sampai sini cuma jalan 30 menit lah. Benar-benar. Oke. Kalau Surken tuh. Gue bilang udahlah headlamp taruh di luar aja. Gue bilang kayak gitu. Biar nggak buka carry lagi ya. Ya biar kita jatuhnya enak gitu kan, aman kalau udah gelap kita langsung ngebuka. Nah, terus ada mas-mas nih sama rombongan. Ya, gue lupa sekitar 4 sampai 5 orang lah. Dia bilang kayak gitu kan. Mas, gue seneng banget ada pendaki yang mau turun. Mas turun lewat mana? Gunung Putri, Cipanas. Wah, pas nih rame nih. senang kan kalau ada Iya, temannya. Bener-bener. Ya. Ya udah, turun bareng yuk, gue bilang kayak gitu. Tapi jalannya santai aja ya, gue bilang. Gue masih kalah tempo nih. Tapi kita masih nunggu temen mas. Akhirnya lu tungguin nih. Dia bilang, waduh lama juga. Lebih baik gue jalan duluan. Nanti kalau misalnya ini kan kebalap di jalur enak. ya. Ya. Oh iya. Kita jalannya lama kok mas. Nanti pasti mas nyusul, gue bilang kayak gitu. Oh, Ya udah. Akhirnya kita jalan duluan tuh berempat. oke. Ada kejadian lucu nih. Kan kalau setiap pendaki naik nanya kan Heeh. puncak berapa menit lagi gitu kan. Oh. Pasti jawabannya apa? 5 menit lagi kan. Iya, bener. Iya. Itu nggak berpengaruh sama gua. Oh. Gua jawab tuh apa adanya. Lu bilang? 1 jam lagi jalan turun. Biar dia ngedon. Mana yang nanya cewek lagi. Ini putaran setengah jam lagi. Kalau Mbak Mesirat ya 2 jam lagi. Wah serius mas? Lu salah nanya sama gua. gue baru naik kedua kali. terus teman gue ditanya, ada lagi pendaki, cepet mas saya mas puncak 5 menit lagi surken. Tiba-tiba dia marah, 5 menit lagi. Gue dari tadi naik bilang 5 menit lagi. Terus gue kaget lah, anjir ada orang marah kayak gini, orang 5 menit biar semangat ya. Terus teman gue, ya udahlah biarin nggak usah didengar gitu kan. Dia ngambek dia. Terus ya udah, gue masih patokannya keingetan yang rombongan itu dong. Iya. Mana nih mas-mas ini kok Belum nyusul juga ya. belum nyusul nih. Kondisi udah jam 5 sore. Oke. Bim, gue namanya temen gue Bima tuh. Ini kondisi. Oh si Bima Lep. Oh, yang anak Sanggerahan. Iya. 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 Terus kondisi udah jam segini Bim. Dia kan pernah ya turun situ ya. Gue bilang berapa jam lagi sih? Harusnya sih jam-jam segini udah sampai bawah. Dut, dia bilang kayak gitu. Temen lu nih bilang ke lu nih ya. Iya. Paling ya jam 5 atau mentok 5:30 lah. Ya udahlah 1,5 jam lagi jalan gitu kan. Udah 1,5 jam, udah hampir jam 6 kok belum sampai gitu bilang. Pos 4 aja kan belum nemu karena Surken kan pos 5 ya. Iya benar. Pos 4 tuh belum nemu. Waduh gimana nih Bim, belum nemu lagi. Udahlah keluarin headlamp. Udah mau perang malam dah. Iya. Udah malas banget nih. Aduh ketemu malam lagi gue bilang kayak gitu. Udah gue ngeluarin headlamp. Terus gue mikir headlamp pada mana?
Lah Jin gue kan gak punya helm. Headlamp katanya gitu. Anjir pernah kayak miskin gue bilang. Lu kagak prepare. Gue tahu kita naik pagi. Nyampe sono siang. Tapi gue tetap bawa buat jaga-jaga. Berarti satu grup tuh headlamp cuma satu. Iya. Kalau lu gak bawa juga gimana tuh ya? Waduh. Kelar udah. Itu gimana Jin kalau misalnya posisi kayak gitu gimana tuh? Ngeraba jatuhnya. Wah bangke. Lihat napak. Tidak apa. Kan gelap banget anjir. Biar kelihatan lah pasti. Iya. Kelihatan dari mana? Kan gelap. Kan bulan cuy. Kalau misalnya Kalau bulan Kalau ya, ada ya. bulan. Iya. Kalau nggak ada kan mati anjir. ya gitu deh. Kayak balon. Ya gitu dah. Waduh anjir, stres banget naik gunung ya. Udah jam 5:30 nih. Udah denger nggak tahu kenapa tuh kalau di bawah tuh pasti kedengeran orang salawat gitu. Bener nggak sih? Azan pasti. Suara-suara motor tapi padahal masih jauh nggak sih? Anjir. Gue punya cerita yang azan itu ntar ya. Padahal masih jauh ya. Tapi masih jauh. Karena mungkin modelnya lembah jadi suaranya tuh menggema. Terus lu turun nih, lu nyalain nih udah malam nih, Udah malam setengah 6 udah ready dong. Ya. Udah gue taruh sini. Walaupun masih senja lah, masih kelihatan. Terus gue bilang, ini kita gas terus. Kagak maghrib, gue bilang gitu. Nah namanya pendaki masih muda kan, udah rapel aja gitu kan. Gas aja terus. Lu jama-jama, gue lihat juga kagak pernah jama. Bilang gak doang jama, gue bilang gitu. Udah maghrib. Jam apa sih? Jamaah. Jama tuh di ini. Oh iya gue tahu. Terus Udah. Ya untuk orang tuanya Aldi. iya kan gue Kristiani. Oh gitu. Terus Maghrib sama Isa gitu kan. Ya. Nah kita tuh nggak ada yang tahu sebenarnya tuh bagusnya buat naik, nggak tahu itu dalam agama atau dalam apa gitu ya. ada di Al-Quran. Iya. Kayak hatam aja lu. Kalau maghrib tuh ya pendakian tuh stop dulu. Bagusnya. Iya. Kan ada. Gak daki doang Pajrin. Orang mau Apapun musik juga, berhenti. apapun juga semuanya kalau misalnya ada azan maghrib tuh ya berhenti. Iya. karena Pajrin. ini- Hey Pajrin. Rajin. Peralihan nih soalnya kan. Peralihan bener. Bener. Ya udah nggak apa-apa gas aja. Mungkin bocah-bocah gue udah panik kan. Iya. Karena udah ketemu malam. Iya udah. Pikirannya gitu ketemu malam. Ya ibaratnya mentalnya udah drop lah ya. Pada drop. Ya. Lah bentar. Mentalnya udah drop. Itu anak baru semua. Enggak sih. Cuma yang cewek aja baru. Oh ada ceweknya ya. Ya terus. Makanya kita yang pikirin itu juga. Ya ada perempuannya. Ya udah. Terus aja gas jalan tapi Cakep pelan-pelan. perempuannya cakep. Enggak tahu. Ngomongin kena yang menatan. Yang penting ya cakep sih nomor 3 sih, penting tetenya gede aja. Ya betul. Yang penting mukanya dikarungin ya. Lebih ketebel ya. Tahu kue apa? Asal jangan sering-sering keremian aja. terus. Udah ada tuh berempat. Gua di posisi nomor 3. Teman gue yang laki yang namanya Bima ini pertama. Pas jalan tuh jadinya pas headlampnya lu kasih yang ke leader tuh yang jalan pertama. Ya, jadi sisanya kan pakai power bank. Bener. Pakai power bank, terus pakai HP. Nah, itu Apapun semuanya di udah ketemu udah ketemu malam nih, jam 6:30 nih. Enggak dari tadi mau udah ketemu malam dari tadi. Enggak enggak sih? Iya. Dari tadi ketemu malam jadi terus. Ya udah. Gue di posisi 3 nih. Teman gue di nomor 4. Sweeper kan paling belakang. Si cewek depan middle. Nomor 2 dia. Middle. Itu middle. Kalau kayak gitu namanya middle berarti. Iya. Ya gue udah tahu nih gue pengen naik gunung. Iyalah. Langsung lah. Gunung Agung. Tapi depannya Pajrin, sweepernya Pajrin bisa gak gitu? 2. Anjing. Gue ada 2 anjing, gimana tuh caranya diklon. Banget. Jering gitu. Anjing di klontai. Ya paling kalau misalnya gue naik gunung gue paling bisa ini doang Jrin. Manggil ya. Iya. Pokoknya manggil mulu dah. Susah dikit manggil ya. Terus Jrin dulu udah jam 7 nih. Udah, lu tau kan udah jam 6:30 di gunung tuh kayak gimana? Udah gelap banget ya. Tahu gelap banget kan. Baru. Kontol ya. Terus mana headlamp gue yang dipakai udah Rada redup. Udah. udah malesin banget nih gue bilang. Ini masih jauh nih dari bawah nih yang Masih jauh. Tempat tujuan masih jauh? Yang pos 4 belum kelihatan tuh. Belum kelihatan. Ya udah. Terus gue jalan, tiba-tiba sweeper gue lari. Lari dari belakang ke depan. Waduh. Bruk. Gue tarik kan. Lu ngapain lari lu di belakang? Gue bilang kayak gitu kan. Kagak Jrin, ada yang ngikutin gue. Abis langkah gue, ada langkah lagi. Dia bilang kayak gitu. Itu beratnya sweeper tuh gitu. Karena di belakang kan gak tahu ada siapa. Paling belakang tuh. Paling belakang gitu kan. cupu berarti sweeper lu cupu. Ya si anjing. Kalau gue kan mikirnya masih ada dia nih. Iya. Aman ya kan. Aman. Iya.
Oh dia ngeduluin lu nih. Iya udah ya lah nggak apa-apa gitu gue bilang. Yang penting Udah gak apa-apa aja. Dia baru naik doa pada. Kalau gitu suges aja cuy. anjing. Enggak, kadang kalau gitu suges. Iya. Lu udah capek, udah hopeless, udah Iya sih. suges tuh pasti selalu. Iya. Gue bilang gitu kan supaya nggak ngedon juga dianya. Kalau misalkan teman gue 3-3-nya ngedon semua, wah gue Kelar udah susah dah tuh. Terus akhirnya dia lari nih, lu tarik nih. Iya, udah lu di belakang aja. Enggak Jrin, gue gak kuat Jrin. Dia bilang gitu, lu belakang aja dulu bentar. Udah gue akhirnya belakang. Lu super nih. Iya. Untuk pertama kalinya. Itu pertama kalinya. Udah. Set. Gue tuh rasanya pengennya ngeliat ke atas terus gitu kan. Lu nih. Heeh. Oh dongak sombong lu ya, dongak gitu ya. Gini ya. Gue ngeliat-ngeliatin atas set. Teman gue si Willy bilang, Jin nggak boleh ngeliat-ngeliat ke atas. Nggak tahu Will kayak ada apaan aja kayak ngeliatin gue gitu kan. Tuh bentar, gue mau sorry gue potong. Di saat kita Masuk ASMR lu. ASMR. Di saat kita lagi naik gunung, ketika kita ngeliat atas tuh apa tuh pohon semua ya apa gimana sih? Pohon. Ya syukur-syukur kalau misalnya tuh lu ngeliat monyet kalau siang. Enggak kalau malam. Kok syukur-syukur ngeliat monyet? Kenapa syukurnya? Ya keren aja gitu wih. Ngeliat monyet gitu. Oh, gue kirain apa Nah anjir. syukur ya udah itu monyet gitu. Iya lihat Iya, monyet syukur. iya, Kok iya. pengen monyet gue bersyukur gue monyet. Iya, kadang kalau pas gue ke Merbabu tuh turun malam, kalau gue ngeliat ke atas tuh pohonnya kayak ada yang gerak-gerak. Enggak, ya itu pertanyaan gue ketika lo turun atau naik malam, itu atasnya tuh pohon terus. Ya pohon terus Pohon lah. terus. Oh. Apalagi jatuhnya Jawa Barat ya, hutan hujan tropis ya. Jadi agak hutannya tuh model payung lah ya. Payung lebat. Soalnya itu belum pengen dijadiin ibu kota kalau pengen dijadiin ibu kota. Pas lagi gue lihat-lihat, agak bingung nih gue jalurnya. Terus. Jalurnya keputus pak. Hah? Keputus gimana maksudnya? Nggak ada, maksudnya. Hah? Keputus gimana? Maksudnya tuh habis pos nggak ada jalur setapak lagi. Lah terus jalan mana? Lah gue bingung kan. Terus gue mikir, badan gue gendut nih, nggak bisa gue ngecek nanti kalau turun naik lagi susah. Gue bilang kayak gitu kan. Padahal mah alasan aja. Udah lu yang bagian Will turun. Nah pas lagi dia ngecek tuh, ternyata jurang gua. Anjing. Selamat lagi lu ya. Selamat lagi gue. Anjing. Tuh kalau misalnya bocah lu ngasal tuh main ke situ jatuh dong. Iya. Jatuh. Nah, terus ya udah emosi kan. Namanya gue udah lama di situ kan di hutan kayak ya udah pos kagak nemu. Ini posisi jam berapa nih di sini nih? Udah jam 7-an. Jam 7-an gitu. Udah gelap cu, udah gelap banget. Di gunung mah serem anjir. Bentar lu sampai pos itu yang nggak tahu itu pos berapa, itu nggak ada jalur tuh Jeng. Nggak ada. Kayak keputus. Apakah itu yang orang tadi pendaki bilang hati-hati atau belum nih? Mungkin itu. Oh. Mungkin kalau ketemu malam hati-hati. Iya. Gitu mungkin maksudnya. Yang dimaksud sama pendaki hati-hati itu ya karena jalurnya sana nggak jelas gitu mungkin ya. Oh. Kalau malam tuh mungkin nggak ketahuan atau gimana gitu ya. Oh, oke. Terus gue bilang, lah nggak mungkin lah kalau misalkan pos pasti jalurnya ke kanan. Maksudnya dari pos ya pasti jalurnya biasanya lurus gitu Iya kan. lurus. Nggak mungkin dia ngebelakangin, nggak mungkin ngedepanin. Ngedepanin ya. Ini pos. Ini lu dari sini nih, ya otomatis ke sini dong. Iya. Nggak mungkin di belakangnya. Iya. Ya, mungkin serong dikit mungkin. Oh. Tapi nggak mungkin di belakang gitu kan. Iya. Tapi gue mau nanya deh, ketika lo naik gunung di saat lo nggak nemu jalanan kayak gitu Jren, itu tuh di jalurnya itu tuh ada tanda nggak sih atau apa gitu? Kalau sekarang udah gampang ya mungkin ada tali, ada rapia gitu biasanya. Atau ada tanda-tanda gitu kayak tempelan-tempelan para traveler gitu sih biasanya. Kalau dulu kan agak susah ya. Bener. Gue berpacu pada SpongeBob aja. Ya, terus ketika Mengarah ke Lumut itu kota. Anjing. terus ketika lo injek itu jurang akhirnya Gue bilang, udah rundingin dulu nih kemana mau ngecamp di sini gitu. Udah kesel-keselan. Oh lu gimana sih Bim? Udah pernah ke situ juga. Gue gituin kan. main salah-salahan nih. Oh iya salah-salahan nih. Si perempuan di mana nih? Diam aja. Ya dibayarin terus. Anjing. Nah pas lagi itu coba lu cari dah. Jalurnya cari. Gue bilang kayak gitu kan. Ternyata jalurnya ke kiri agak ketutup semak-semak. Nah kan bener agak nyerong berarti. Iya. Itu jalur kayak ditutupin. Jalur kayak ditutupin. Ini bentar. Ini kata lu doang apa teman-teman lu juga? Kata teman-teman gue. Ditutupinnya gimana tuh? Ya maksudnya ya kalau tau lah kalau suka naik jalurnya pasti botak lah. Gak mungkin ada satu pohon yang bener-bener kayak ngerangkul nutup begitu.
Oke. Pasti itu bakalan keterjang Dalam banget. artian ngerangkul lu tau kan pohon bambu yang rangkul gitu. Iya. Nah kayak gitu tuh namanya ngerangkul. Kayak gitu. Kagak mungkin banget nih. Pasti kena badan orang terus tuh. Bener. Andai kata itu pohon tumbang pasti digeser sama orang. Bener. Kayak gitu sih. Ya udah. Terus masuk dah ke jalan kiri itu. Kok ya mulai dari situ nih, dimulai nih. Kayak diputer-puterin terus. Kayak udah mulai disasarin lah. Gua berempat tuh ngerasa kayak jalurnya ini terus. Anjing. Terus gua mikir apa ada yang salah ya? Gue bilang kayak gitu. Bentar, lu ngerasa itu jalurnya itu terus. Tapi Iya. lu ngeliatnya emang itu terus, Din. Kayaknya Modelnya Mas. modelnya Apa jalanannya emang bentukannya begitu? modelnya kayak gitu. Perasaan kayak udah ngelewatin ini. Oh, udah lewatin lagi gitu ya. Kayak udah ngelewatin lagi. Tapi emang posnya nggak ada gitu. Kayak model jalan aja kayak gini. Oke, terus? Terus apa jalannya bener? Gue bilang gini. Bener nggak nih jalurnya ini? Gue bilang kayak gitu kan. Teman gue bilang bener kok bener. Gue terakhir kan pernah kesini juga. Dia bilang gitu. Oke. Soto ini temen lu anjing. Terus gue bilang ya udah jalan aja terus. Karena tipe kalau kita tuh kalau kayak gitu lebih baik udah kalau ada tenaga jalan aja terus. Iya. Nah. Ya iyalah, kalau enggak lu ngontrak Kalau di sana. kalau kagak ngecamp. Iya. Ya. Kayak gitu kan. Ya udah jalan terus deh tuh. Ingat tuh gue jalan udah sekitar hampir jam 8. Anjir. Itu masih kayak gitu aja jalur. Jam 8 lu masih berasa di jalannya di itu aja. Iya, 1 jam lebih dong berarti. Iya. Kan gue dari Surkan lu bayangin gue udah dari jam 2 siang. Hampir 8 jam gue muter-muter aja begitu. Anjing itu jauh banget tuh motivasinya. Jauh banget. Wow. Terus? Nah terus gue bilang gini nih. Pokoknya gue kalau ketemu warung gue beli es teh manis sama Nutrisari. Gue bilang kayak gitu. Lu bilang gitu. Nggak tahu kenapa kalau di gunung maunya aneh-aneh sih. Iya. Pengen es teler, pengen es kelapa gitu kan. Iya benar. Lah, request banget terus. Kadang pengen seblak, boba. Aduh. Masa naik gunung ngentot. Lu Netflix aja di rumah aja. Ngecil. Nah, yaudah jalan terus. Akhirnya ada pos pak. Tapi bentuknya kayak remang gitu. Oke. Ada orang ya? Tapi warung Tapi remang-remang. ya, tapi model posnya tuh mungkin kayak bukan pos yang model semen tapi kayak gubuk lah. Kayak Oh, gimana lah ini ya. kan kali Jrin, apa namanya tempat warung kopi tapi di Pangku. Kopi Pangku Tanjung Priuk mungkin ya. Kali Jrin. Kayak gitu. Tapi ada orangnya. Ada orangnya. Ada yang jual. Ada yang jual. Bentar, setiap pos itu ada yang jaga gak sih? Tergantung dia mau jualan atau kagak. Oh, terus. Ya udah. Terus wah anjir. Ada Nutrisari nih gue bilang gitu kan. Oh, jualan nih orang nih, jualan nih. Oh, jualan. Ah, Terus teman gue bertiga, wah ngajin gue udah nggak kuat, gue duduk aja di pohon ya, gue bilang gitu. Ya udah, gue duduk dulu deh di pohon. Terus gue lihat-lihat, Tapi pohonnya itu sama warung itu deket. dekat, kayak dari sini enggak jarak 3 meter lah. Oh iya, enggak Kelihatan enggak gitu. jauh gitu. Ya, akhirnya gue pengen gue datengin kok, gue ragu gitu. Nih orang kok jualan kagak pakai lampu gitu kan. Oke. Remang-remang ya. Remang gelap gitu kan. Anjing. Terus gue duduk, nanti aja lah gue belinya. Ini yang pengen beli ini lu doang nih. Iya. BM Teman-teman lu ya. gue kan ada sebelah kiri semua. Kanan-kanannya ada pendaki juga. Gue bilang Itu pendaki orang juga gitu. pendaki juga gue ngobrol tapi gue nggak ngeliat mukanya. Oh karena gelap. Karena gelap. Bilang Mas, lu naik? Gue bilang iya naik. Terus kenapa nggak naik? Dia gue bilang gitu. Oh iya. Apa dia kalau dia jawab istirahat ya udah, it's okay kan. Dia bilang tapi kita nggak bawa headlamp. Oh. Dia bilang kayak gitu. Lah Mas, udah tahu Mas nanjak malam. Kenapa kagak pakai headlamp gitu? Andai kata Mas nggak nanjak malam, pasti kan tetap bawa headlamp lah. Iya. Iya. Kalau lu buat masak, Jaga-jaga, buat apa, buat jaga Dia gitu. berapa orang Jrin? Agak di pohon itu berderet sekitar 1 atau 2 gitu, sekitar segitulah. Terus gue ngobrol, ya udah Mas buru-buru naik, gue bilang gitu. Agak malam kan kagak enak, gue bilang gitu. Iya Mas, dia nunduk aja, Kayak gini aja. gitu aja. Semuanya. Aduh. Enggak, lu bukan berarti lu enggak ngelihat banget dong. Maksudnya kayak Samar-samar mungkin ya. Kenapa gue nggak ngeliat dia kan kondisi tadi kan ada switch rotasi. Iya. Akhirnya kan gue yang pakai headlamp. Iya. Gak mungkin dong gue nentangin Oh iya. Oh iya. Ngiloin dong. Makanya lu juga begini juga. begini juga. Tapi kok dia tambah nunduk, gue bilang gitu. Iya. Kayak jawabannya juga sih kayak simpel-simpel doang kayak robot. Iya, enggak Mas. Bot mungkin. PUBG. PUBG. Jawabnya sesingkat-singkat itu. Sesingkat-singkat itu. Terus pas orang lu nanya orangnya itu
dia selalu gini. Iya, nunduk. Itu lu di situ saat itu lu nggak aneh Jirin? Nggak aneh lah. Nggak ada mikiran anjing nih orang pada kenapa. Gue mikiran di situ cuma satu Nutrisari doang. Iya sih susah sih ya. Itu kalau ada boba dia juga pesen kali ya. Ini badannya begini gede, air semua ini. Gonggongan dong anjing. Terus tadi yang lu bilang Jin, lu ngeliat orang di depan lu lagi pada ngapain gitu, tapi pada nggak pakai headlamp ngapain tadi? Mereka ngobrol. Di pos itu. Iya, ada yang beli transaksi, beli minum segala macam. Tapi gue bingung kok gelap kagak ada yang pakai headlamp, cuma dari teman-teman gue doang. Anjing. Berarti dari Terus temen lu nggak curiga gitu? Ini. Ya gitulah. Mungkin tatapan gimana? Gitu. Oke. Maksudnya, ayolah buru jalan. Gini lihat gitu loh. tatapannya. Kenapa? Enggak, gue sayang sama lu. Terus gue nya kayak Terus ketika lo udah ngelewatin pos itu berarti lu beli nggak itu? Enggak, gue nggak jadi beli dong. Kenapa? Karena gue nganggap, wah kayaknya nggak bener nih. Kan lu lagi BM Nutrisari tuh di situ. wah, gue lebih baik selamat. Ya SBM emang kalau lu akhirnya jadi transaksi gitu emang kenapa jadi? Gak tahu juga sih. Akhirnya kenapa? Cuma kebanyakan orang yang habis bisa misalnya ketemu pasar setan dia transaksi kan dia masuk. Berarti itu namanya pasar udah lu dari pasar setan nih posisinya. Bisa jadi. Emang di Gede ada pasar setan? Ya Setiap gunung tuh biasanya ada pasar. Setiap gunung tuh ada kayak pasar gaib sendiri gitu. Ya kalau di Merapi tadi gue bilang pasar Bubra, kalau di Lau namanya pasar Dieng. Berarti yang dia dibilang pasar setan ini di situ banyak orang ada transaksi tapi gelap. Gelap ya. Tapi kalau kondisi keadaan kayak suaranya gitu kayak ya udah kayak biasa aja lagi Biasa ramai aja, gitu. anjir kayak suaranya pelan banget lu. Kayak ngomong sama siapa gitu, gue nggak denger. Anjir. Terus ya dia bilang, udah lanjut aja jalan deh, gue nggak jadi beli, gue bilang gitu. Bener-bener hening di saat itu. Hening. Nggak kayak yang pos yang dimana orang habis turun capek bercanda-canda gitu nggak ada. Iya, nggak ada udah. Mereka berdiri, ada yang duduk, ada yang beli Nutrisari, ada yang minum. Anjir. Itu orang tuh, lu lihat orang. Orang, tapi yang mukanya gelap semua. Anjing. Napak tapi. Gue nggak ngeliat kaki. Gelap. Gak betul. Lu lihat orang tapi mukanya gelap semua. Itu karena emang headlamp lu mau habis apa gimana? Biasanya segelap-gelapnya tetap kelihatan gak sih muka orang? Ya. Nah, karena mungkin ketolong sinar bulan atau setidaknya dapat cahaya gitu kan. Sengaja gigi putih dah. Iya gitu. Itu yang gue rasa ya. Gue ngeliat sendiri nggak tahu teman-teman gue. Teman-teman gue yang satu ini Bima juga ngerasa iya. Soalnya ada temen gue, temen SD gue, siang Alif namanya. Wow, Alip Areng ya? Gelap. Gelap tuh. Dia mau malam mau siang gelap gitu. Gelap sih. Iya, emang kulitnya gelap kayak kecap. Legam. Anjing legam. Anjing legam. Enggak legam Di sih. atasnya gelap itu. Kayak apa namanya manusia kulitnya dop tuh itu. Lebih putihan bayangannya daripada. Nah terus lu akhirnya jalan tuh. Jalan. Melanjutkan jalan Tapi lagi. di saat jalan itu lu cerita-cerita kan sama teman lu. Tadi lu ngeliat gak sih itu? Biasanya sih anak-anak gunung itu kalau nemuin hal aneh ceritanya tuh di bawah. Ceritanya di bawah. Kenapa begitu? Supaya yang lain gak ngedon. Bener. Oh, oke. Nggak terus lu jalan bawah. Gak sampai di situ. Jalan gue masih kayak disasarin. Aduh. Masih muter di situ aja. Posisi udah jam 8 lewat nih ya. Jam 8 lewat. Masih muter ya tuh. Gue langsung mikir orang yang tadi mana ya? Lu balik lagi? Enggak, maksudnya orang yang tadi tuh mana? Katanya mau nyusul kok gak ketemu-temu. Padahal kita jalannya kan. Oh yang tadi sore. Iya. Yang nungguin orang Iya nungguin temennya. Ini orangnya kok gak ada nih rombongan ini. Harusnya kan nyampe ya karena lu udah lama di pos itu kan. lama iya. Sama. Serem. Terus Ya udah, gue jalan. Wah, jalanan gue tuh keterabas air, jadi nggak bisa lewat. Kepotong air. Kepotong air. Jalurnya. Buset. Maksudnya airnya gede. Maksudnya nih jalur, tapi ada rembesan air yang nggak bisa lewat kita. Gue nggak tahu dah tuh. Maksudnya kayak gimana? Akhirnya lu Mungkin karena habis hujan jadinya keterabas. Oh. Ya ampun, gini banget pengen pulang, gue bilang gitu. Terus gini nyamet kagak boleh lewat, gue bilang gitu. Terus akhirnya gimana? Lu balik lagi? Naik lagi gue ke atas spare banget kan. Kalau lewatin pasar lagi dong? Kagak, muter. Nah itu berarti ketika lu ngelihat ada aliran air di jalur tuh berarti lu naik lagi. Iya naik lagi. Untuk memutuskan Muterin agak minggir-minggir sana. Kayak ini jalur harusnya lu kesininya gitu. Iya, itu pas diputus sama air itu beneran gak bisa lewat. nggak bisa. Ngelangkah gitu. Agak lebar dan agak deres juga. Aduh bahaya juga ya. Dan kita nggak tahu itu dalam apa enggak. Nah, Gitu. betul. Itu yang takut sebenarnya gue. Berarti bukan air dong itu hitungannya sungai dong.
Sundak mungkin Sundak. Apa tuh? Sungai Dadak. Biasa. Kalaupun gede juga nggak gede banget tapi nggak bisa dilangkahin ya. GA jatuhnya. Apa tuh? Gede aja. Lu mancing terus aja. Nah terus ketika lu ngambil jalan pinggir, berarti sampai dong. Sampai. Itu lu apa temen lu tuh yang tahu jalan itu? Kita ya udah berempat udah. Ya mungkin ini kali udah nyari-nyari. Oh ngeraba-ngeraba. Ngeraba aja. Tapi akhirnya lu pas nyampe di jam 9 ini kan baru nyampe di pos ya hitungannya. Lu ngecamp lagi dong? Enggak. Oh, langsung balik. Enggak, kan di situ pas lagi kita nyampe di ibaratnya pendaftaran simaksi pendaftaran itu. Kan ada rumah warga. Iya. Ya, gue tidur situ. Baru pas Rumah warga. Jadinya di yang bagi yang belum tahu nih kalian berdua nih, kalau misalnya kalian berdua nih, Siapa? jadi kalau misalnya di pos base camp itu biasanya rumah-rumah warga itu dia buka dagangan, sekalian buka plus buat tidur. Iya. Sama ada ini nggak ibu-ibu nyabutin benang lepis? Gak ada. Dagangan rumah lu nih. Iya, ini mah di tempat kita doang yang gitu. Iya. Nih Jin, selama lo naik gunung berapa kali tuh? Ya berkali-kali lah. Tapi lu triple S udah itu semua. Triple S apa? Triple S tuh Sindoro, Sumbing, Semeru ya. Selamat. Selamat. Oh gunung-gunung gede ya. Nah, gede lah pokoknya ya. 3.000-an. Gunung yang gedenya sebelah kiri doang ya. Nah, udah gede hitam. Iya. Kalau dari atas tuh hitam kan karena hutannya lebar. Itu toket ngentot. Selama lu naik gunung Jin, lu pernah gak sih? Dari tadi kan lu cerita napak-napakin jalur gitu. Lu pernah gak ngebuka jalur? Kalau nggak buka jalur nggak pernah. Kenapa? Karena itu ngebuka jalur ada tekniknya men. Lu nggak bisa langsung ngebuka-buka aja. Lu harus baca kompas, lihat peta. Soalnya tadi dia bilang dia pendaki liar kan. Gue kata mah udah ngasal aja aku anjing gitu. Lewat sini anjing gitu. Nggak bisa ya kayak Nggak gitu. bisa. Nggak sembarangan juga kan orang nggak buka jalur. Izin dulu apa gimana? Ya izin. Izin dulu pasti. Kan lu ibaratnya ngebabat Hutan. pohon-pohon. Takutnya kan ada pendaki lain naik situ lewat jalur situ nggak tahu jalurnya Belum tahu berikutnya. Oh iya. Oke. Kayak gitu. Lebih baik jalur yang udah ada di Taman Nasional aja sih. Oke. Ya udah, singkat cerita gue udah sampai di tempat pendaftaran itu loh. Gue udah seneng banget. Udah seneng. Ada Nusari ada. Just sekali. Dia bilang Pinto enak tuh. malam banget. Pintu anjing. Malam banget deh gitu kan. Sampainya. Lah emang kita yang paling terakhir Pak? Iya paling terakhir. Waduh. Terus yang Yang sebelum lu ya, sebelumnya nggak ada. Udah nih yang terakhir tuh sore. Ini Mas Dom nih paling terakhir nih. Saya juga kaget bilang gitu. Nah, biasanya kenapa paling terakhir? Kenapa orang itu tahu yang paling terakhir? Biasanya kalau misalnya ada pendaki turun tuh di checklist. Di checklist. Misalnya turun. Misal almarhum Rizky Ali Riahi. Pokoknya di checklist lah. Berarti di gunung itu udah sepi, nggak ada orang lagi. Iya. Gitu. Itulah gunanya Simaksi. Simaksi. Jadi dia juga ngubungin dari pihak Cibodas nih anak udah sampai. Nah, kayak gitu. Nah pertanyaan gua itu orang yang sebelum lu itu kemana tuh? Kagak tahu deh. Anjing, berarti dia termasuk. Ya mungkin dia sampai duluan dari gue. Ya mungkin dia nggak disasarin jatuhnya. Iya. Enggak bener. Bentar, pas pas lu nyampe ke pos Maxim itu kan checklist nama tuh. Maksim anjing. Simaksi anjing. Iya itu Maxim lah. Maksi mah ojol. Maksim anjing. Ya pas lu sampai Maxi itu, lu checklist nama terakhir dong berarti. Terakhir. Sebelum lu, Nggak ada lagi. wah itu siapa tadi? Berarti yang ketemu sore itu siapa ya? Iya siapa? Gue juga nggak ngerti. Anjing. Nah, pas lagi gue checklist itu kan nama itu kan ada 2 ranger datang. Warna biru merah. Power Ranger. Kalau Ranger tuh kayak Polhut gitu lah, kayak polisi Hutan. Udah Tahu break gue gini tahu. Tahu juga. Selalu. udah lengkap dia, udah pakai boot segala macem dah tuh. Udah dia naik tuh jam Bootsnya apa, boot? 10. Bootsnya apa ya, Boot? Dia ngapain naik? Biasanya kayak gitu. Ngontrol biasanya. Ngontrol aja. Oh, sendiri dah. Berdua. Anjir. Ya dia mah udah selok kan dia tahu kawasannya itu. Dia sendiri mah juga gas terus. Iya orang sono. Dia bilang, gue nanya sama temen lu, nih Jrin yang mau gue bilang, si Willy bilang gitu. Itu kenapa Ranger bolak-balik? Soalnya sebelum kita naik nih ada yang hilang di Putri. Astaga. Itu tuh lagi nyari tuh Ranger itu. Gitu. Nah, Jrin. Ini sebelum kita closing ya, gue mau nanya sama lu nih. Untuk orang-orang awam nih, apalagi kayak gua sama Break gitu kan yang nggak pernah naik gunung, kira-kira apa sih yang nggak boleh kita lakuin ketika kita naik gunung, dan juga
apa nih yang harus kita persiapin kalau kita mau naik gunung gitu? Saran dari lu. Gue tuh selalu bilang sama teman-teman gue simple ya. Kalau misalkan lu mau naik gunung, ya lu olahraga dulu. Latihan fisik. Latihan fisik. Biar nggak ada kram atau gimana gitu ya. Stretching. Terus selalu gue kasih, lu jangan menganggap diri lu naik gunung tuh ada yang nge-backup lu. Jangan menganggap naik gunung itu ada yang nge-backup lu. Iya, jadi tuh lu ya udah diri lu tanggung jawab lu sendiri. Jadi dari fisik, peralatan lu harus ready. Gue bilang kayak gitu. Tapi kalau misalnya gue ngajak teman gue namanya Ojan, itu kita yang nge-backup. Jangan batu jangan. Kita yang nge-backup. Gue kalau misalnya kita naik gunung ada hujan gue nggak ngikut. Maaf kata nih. Teman gue namanya Ojan, batu banget deh ini kan. Misal gini, kita naik gunung nih, jangan laut sini aja. Enggak bang, laut sini aja bang. Itu dia bocahnya. Jangan. Iya, terus. Olahraga fisik tuh perlu. Kalau itu penting ya, itu nomor satu ya. Bener-bener es batu gitu kayak timnas. Perlu. Enggak. Itu kan pencitraan, bro. Timnas begitu pencitraan. Ujung-ujungnya kalah juga ya. Ya kali biar lemes ototnya. Ya ibaratnya lu jogging lah. Jogging. Biar gak keram kayak lu Jen. Iya. Walaupun lu nggak sempet lu ngantor, ya lu naik tangga kantor. Itu pun gua ngalamin sendiri ketika gua ngantor nih ya, gua naik tangga darurat. Oh iya. Kantor gua lantai 11, masa naik tangga. Ya udah enggak apa-apa emang. Masa gua naik tangga 11 lantai anjing. Naik gunung kagak betis lu gede. Enggak. Fisik sih. Bener. Sisanya alat kalau nggak ada ya lu pinjem lah. Iya, seenggaknya lu ada usaha. Seenggaknya ada usaha betul. Iya. Jadi ya pada intinya lu gimana caranya biar lu nggak nyusahin temen lu. Apalagi kita ngerokok kan. Agak ngap kan. Itu ngaruh Jen, ngerokok. Ngaruh. Rata-rata teman gue tuh sibuk nggak ngerokok. Oh iya. Iya. Lu kenapa ngerokok? Waduh. Ini kayaknya ada sesuatu nih. Kenapa stres? Putusin aja ceritanya apa-apa. Lu bayangin aja di suasana dingin. Sejuk gitu sih. Mau gue sih sejuk. Gak tau kalian sih dingin atau kagak. Ada bulan purnama. Kan enaknya ngerokok. Terus kopi udah datang nih. Jadi Nggak kopi, mabok. Mabok Jen. 1 menit kemudian ada mie datang. Anjir. Rasanya enak banget kan. Benar. Parah. Jen, mungkin dari lo pendaki yang udah lama, pesan-pesannya untuk pendaki-pendaki yang baru, entah perempuan, entah laki, entah yang gimana Yang gitu mungkin. masih amatur gitu ya. Yes, amatir kayak bokep. Iya terus. Amatir. Gimana? Ada pesan-pesannya nggak? Pesan-pesan secara general ya untuk semuanya lah ya. Iya, benar. Ya tadi tuh fisik satu. Terus gue juga model orangnya tuh kalau teman-teman gue ada yang nggak enak badan dikit aja, lu cancel aja lu. Oh cancel. Kan ada orang pendaki yang Maksain. maksa. Iya. Tuh gue nggak mau kayak gitu. Gue nggak apa-apa nih gitu. Tapi pernah nemuin temen lo yang kayak nggak apa-apa tuh sakit di sana. Sakit ya gue bilang udah lu cancel nggak apa-apa ya, nggak ada lu. Tapi di gunungnya pernah lo ngerasain temen lo yang sakit gitu? Nggak ada rata-rata. Oh nggak ada ya. Karena gue selalu bilang pokoknya lu seminggu tuh langsung update aja terus di grup lu olahraga, lu harus ngapain gitu. Pokoknya kalau ada badan lu yang gak enak di Cerita Amin lah ya. Amin 1 lah. Cerita. Itu gak boleh naik. Oh. Oke, terus apa lagi? Pertama tadi lo harus jaga badan olahraga. Kedua lo harus bilang kalau misalnya lo sakit. Gitu. Iya. Terus apa lagi? Pengetahuan sih. Pengetahuan Tentang gunung ya banyak lah. Setidaknya kan kita udah gampang nih nyari-nyari Google segala macam. Iya. Ada juga pendaki yang naik tapi dia nggak tahu model konturnya kayak gimana. Soto ya gitu ya. Kondisinya curah hujannya lagi naik atau enggak. Survival tuh lo harus belajar sih. Iya. Gue tuh riset dulu ya. survival harus belajar. Jadi kenapa tuh gue setiap naik tuh setiap satu orang tuh gue kasih emergency food. Emergency itu apaan? Ya makanan darurat, cemilan apa roti gitu. Model oats gitu bisa tahan berapa jam gitu. Gue kasih nih. Ini bukannya gue nakut-nakutin kalian, gue bilang gitu. Pokoknya kalau ada makanan ini setidaknya 2 hari 3 hari masih aman lu. Ya, oke. Gue tuh orangnya selalu hati-hati gitu. Prepare. Ya udah prepare. Gue kasih roti gandum. Tuh gue selipin satu-satu di tasnya. Coklat segala macem. Nah sisanya nanti lu survival deh. Oh, berarti intinya ya lu emang mempersiapkan semuanya, lu sedia payung sebelum hujan. Ya betul. Iya. Pengetahuan seperti itu banyak orang yang sekarang masih minim. Bukannya gue ngajarin atau gimana ya. Oh iya. Biar kita tuh ya lu pengen ke tempat yang alam gitu. Lu kan nggak tahu nanti kondisinya lu
bakalan senang-senang terus. Siapa tahu lu ada fase di mana Hilang. anjing. kan banyak ya yang pendaki hilang tapi dia bisa survive. Itu sebenarnya yang Oh kita maksudnya ya. pelajarin. Ketika lu kenapa-napa ya lu bisa survive sendiri. Iya. Oke, mungkin itu aja kali ya yang bisa di-share sama si Fajrin. Iya. Satu lagi sih. Apa? Izin orang tua. Oh itu. Oh iya benar. Tapi lu izin gak kalau naik gunung? Izin gua. Iyalah. Izinnya pasti H-1. Apa aja. Iya, soalnya dibolehin. Iya pasti gitu. Kalau bawa cewek izinnya hamin berapa? Enggak. Biasanya nggak izin kalau gitu. Kalau buat cewek emang nggak izin. Yang penting Iya. mau naik gunung izin. Iya iya. Izinnya udah kalau udah ada tiket izin lah tuh. Iya benar. Di ACC pasti di Kan ACC. karena kalau kata orang kan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah, Bener kontol semua. bener. Ya udah. Mungkin itu aja ya yang bisa di-share sama si Fajrin, si pendaki gunung. Iya. Ya, ini masih saudara sama Visa Bersari kali ya. Jauh saya, Pak. Masih jauh ya. Ya udah terus apa lab kata gue. Ya udah buat teman-teman yang suka sama video tolong di like, tolong di subscribe juga kalau misalkan kalian nggak suka atau ada saran ada kritik tinggal tulis di kolom komentar. Iya. Jangan lupa follow IG gue di Avandi Olep Angga. di Angga Syah. Gue di Breakoli double L. Fajrin Arieza. Dan juga jangan lupa follow kita di Obnormal di Instagram Obnormal_A dan juga subscribe di YouTube ini dan sampai jumpa semuanya. Bye bye.